Ini adalah lanjutan video Martial Peak episode 31 sampai 40. Dan jika kalian ingin menonton episode sebelum-sebelumnya, kalian bisa menuju ke playlist Martial Peak yang sudah kami buat. Baik, langsung saja, mari kita langsung ke alur ceritanya. Pagi yang cerah menyelimuti gubuk kecil tempat Yangkai beristirahat. Ia masih terlelap di atas tumpukan jerami ketika suara ketukan pintu yang pelan namun berulang terdengar. Dengan mata setengah terbuka dan tubuh masih berat karena kantuk, ia pun bangkit perlahan sambil bergumam menanyakan siapa yang datang. Kemudian sambil mengucek mata, ia melangkah mendekati pintu lalu membuka perlahan. Hembusan angin pagi yang segar menerpa wajahnya, membawa serta aroma dedaunan yang berjatuhan dari pepohonan di sekitar. Sementara sosok yang mengetuk baru saja terlihat dari balik pintu. Begitu membuka pintu, Yangkai mendapati selembar kertas tergeletak di tanah. Ia segera mengambilnya dan membaca tulisan di sana. Surat itu ternyata berasal dari Sumu, yang menyebutkan bahwa mereka sudah beberapa hari tidak bertemu dan dirinya merindukan sang senior. Dalam surat itu, Sumu juga mengundang Yangkai untuk datang ke hutan Blackwind, menegaskan bahwa ia tak boleh menolak tantangan tersebut. Bahkan menutup pesannya dengan kalimat penuh provokasi, "Datanglah kalau kau berani." Membaca surat itu, Yangkai hanya tersenyum tipis. Ia tahu betul bagaimana sifat Sumu, seorang pemuda yang keras kepala dan cenderung gegabah, pasti berencana menyerangnya bersama kelompoknya di hutan tersebut. Namun bukannya gentar, Yangkai justru merasa tertantang. Ia memutuskan untuk datang. Bukan hanya untuk menghadapi Sumu dan kelompoknya, tetapi juga sebagai kesempatan untuk menguji serta melatih seni rahasia yang tengah ia dalami. Di tengah hutan Blackwind, Sumu bersama beberapa pengikutnya sedang menunggu. Begitupun dengan Liyun Tian yang berlari tergesa dan melaporkan bahwa surat tantangan sudah berhasil disampaikan. Sumu mengangguk puas, lalu dengan nada penuh kesombongan memerintahkan mereka untuk menunggu kemunculan Yangkai. Namun sebelum sosok mereka nantikan tiba, seorang murid lain melaporkan bahwa ada sekelompok orang lain yang sedang mendekat. Saat pandangan mereka beralih, tampak sekelompok pemuda berpakaian berbeda datang dengan wajah penuh kewaspadaan. Para pengikut Sumu segera mengenali mereka sebagai murid dari Manor Storm. Dengan salah satu pemuda tampak maju di depan sebagai pemimpin rombongan tersebut. Suasana pun seketika berubah tegang, menandakan akan terjadi perseteruan lain sebelum Yangkai sendiri muncul. Ketika menyadari siapa yang datang, Sumu dengan panik menyebut nama Cheng Xiaofeng. Wajahnya tampak cemas, lalu bertanya apakah mereka sebaiknya menghindar, mengingat permusuhan lama yang sudah terjadi di antara kedua pihak. Sumu menatapnya dengan tatapan tajam seolah menolak ide itu mentah-mentah. Ia menegaskan dengan nada penuh harga diri mempertanyakan apakah Cheng Xiaofeng benar-benar pantas membuat dirinya harus menyingkir. Murid lain berusaha mengingatkan bahwa bentrokan dengan Cheng Xiaofeng dan kelompoknya sudah beberapa kali terjadi selama bertahun-tahun. Dan dengan jumlah mereka yang lebih banyak saat ini, resiko perkelahian sangat besar. Namun Sumu tetap bersikeras, menunjukkan keangkuhannya yang tak mau tunduk meski situasi jelas tidak menguntungkan. Ketegangan pun semakin meningkat, menandakan bahwa pertemuan ini tak akan berakhir damai. Di sisi lain, Cheng Xiaofeng yang datang bersama rombongannya segera diberitahu oleh salah satu pengikutnya bahwa orang yang berdiri di hadapan mereka adalah Sumu. Dengan nada penuh percaya diri, ia mengingatkan bahwa kali ini mereka memiliki jumlah orang yang lebih banyak sehingga kesempatan untuk menekan Sumu terbuka lebar. Mendengar hal itu, Cheng Xiaofeng tersenyum sinis. Ia menatap Sumu dengan tatapan meremehkan, lalu melontarkan sindiran tajam, menyebutnya sebagai orang kasar yang berani menghalangi jalan seorang tuan muda terhormat sepertinya. Kata-katanya jelas bernada provokatif, memancing emosi dan memaksa Sumu untuk bereaksi. Sementara ketegangan di antara kedua kelompok semakin meningkat. Cheng Xiaofeng menunjuk ke arah depan sambil berseru bahwa orang yang berdiri di sana adalah Sumu. Namun Sumu sama sekali tidak menaruh perhatian. Ia hanya berjalan tenang seolah kehadiran mereka tidak berarti apa-apa. Melihat itu, seorang gadis berambut pucat dengan mata biru cerah yang berada di sisi Cheng tertawa kecil, lalu menggoda dengan berkata bahwa Sumu jelas-jelas mengabaikan Cheng.
Wajah Sumo tetap dingin, namun sorot matanya yang tajam menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak terintimidasi oleh kehadiran mereka. Lalu ketika gadis berambut pucat itu maju, Sumo akhirnya menyadari siapa dirinya. Dengan penampilan anggun dan tatapan cerah, gadis itu tampak menonjol di antara kerumunan. Sumo terperanjat sejenak, wajahnya memerah tanpa bisa disembunyikan. Dalam hatinya ia mengenali gadis tersebut sebagai Humair dari lembaga Sanguin. Sosok yang cantik sekaligus menawan itu membuatnya sesaat kehilangan ketenangan biasanya, menunjukkan sisi lain dari dirinya yang jarang terlihat. Tersipu malu di hadapan kecantikan yang memikatnya. Humair tersenyum ceria ketika menyadari bahwa Sumo mengenalnya, bahkan menggoda dengan manja sambil bertanya apakah ia benar-benar tahu dirinya. Sumo yang masih terlihat malu hanya bisa menegaskan bahwa tentu saja ia tahu. Namun pemandangan itu membuat Cheng Xiaofeng mendidih oleh amarah. Rasa cemburu dan tersinggung jelas terlihat di wajahnya. Apalagi melihat perhatian Humair tertuju pada Sumo. Dengan suara lantang penuh tekanan, Cheng Xiaofeng segera berteriak, memerintahkan Sumo untuk menyingkirkan orang-orangnya dari jalan, seolah ingin menunjukkan siapa yang lebih berkuasa di tempat tersebut. Sumo dengan tenang menanggapi permintaan kasar Cheng Xiaofeng, menyarankan bahwa orang bisa saja berjalan di pinggir jalan tanpa merasa terhalang, sehingga tuduhan menghalangi tidak masuk akal. Jawaban itu membuat Cheng semakin gusar, hingga ia berteriak penuh emosi. Sumo menatapnya dengan senyum tipis yang mengandung tantangan, lalu berkata sinis, "Bagaimana kalau kami memang tidak mau minggir?" Ucapan itu semakin memanaskan suasana. Namun Humair dengan nada lembut mencoba menenangkan, menyarankan Cheng Xiaofeng untuk tidak memperbesar masalah kecil ini. Ia mengingatkan bahwa keberadaan Sumo di situ bukanlah penghalang, dan melewati mereka sama sekali tidak akan merusak kehormatan siapapun. Sementara itu Sumo menatap Humair dengan penuh kewaspadaan. Dalam hatinya ia mengutuk kecerdikan licik gadis tersebut. Walau seakan mencoba menengahi situasi, pada kenyataannya dia justru memperkeruh keadaan dengan menyalakan api permusuhan. Ia sadar sebagai anggota lembaga Sanguin, tujuan Humair sejak awal adalah membuat pavilion dan Manor Storm berseteru dengan sengit. Cheng Xiaofeng yang semakin terbakar emosi melontarkan ancaman tajam. "Kalau kau tak mau minggir, kau akan menyesal," teriaknya dengan wajah penuh amarah. Namun dalam hatinya terbesit kegelisahan lain. Dengan Humair yang menyaksikan, ia merasa harga dirinya dipertaruhkan. "Dengan Mayor di sini, aku tak boleh membiarkan dia melihatku dihina," pikirnya keras, memutuskan untuk tidak mundur sedikit pun. Ketegangan semakin memuncak. Sumo menantang lawannya dengan senyum penuh percaya diri, menyiratkan keberanian sekaligus ejekan. Ucapannya jelas bermaksud memancing emosi. Tantangan itu pun langsung disambut oleh Cheng yang merasa harga dirinya dipertaruhkan. Ia menegaskan bahwa dialah yang sejak awal meminta pertempuran ini, seakan tak ingin terlihat gentar sedikit pun. Suasana mendadak tegang, bahkan burung-burung yang berada di sekitar sana terbang panik, seolah menyadari aura bentrokan yang kian mengeras. Keduanya akhirnya sepakat untuk bertarung tanpa ada lagi jalan mundur. Dengan gerakan cepat, Cheng melancarkan serangan pertamanya. Tinju yang ia ayunkan diarahkan langsung ke lawannya, namun segera ditahan dengan tangan yang sigap menghalau. Benturan itu memancarkan energi yang kuat, menjadi penanda dimulainya duel sengit antar dua orang yang sama-sama menolak untuk mengalah. Pertarungan berlangsung semakin sengit. Sumo melesat maju dengan kecepatan tinggi. Tubuhnya seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, langsung menyerang lawan di hadapannya. Gerakannya menunjukkan bahwa ia tidak berniat menahan diri sedikit pun. Namun setelah benturan keras terjadi, ia terpaksa mundur beberapa langkah. Ekspresinya berubah serius, menyadari sesuatu yang mengejutkan. Dalam hati ia bertanya-tanya apakah pukulan lawannya barusan menandakan bahwa kekuatan Cheng telah menembus tahap pondasi awal. Sementara itu Cheng berdiri dengan penuh percaya diri, senyum tipis terlukis di wajahnya, seolah menikmati kejutan yang baru saja ia berikan. Tatapannya mengandung kesombongan, seakan ingin menunjukkan bahwa dirinya kini berada di atas angin.
Lalu berlanjut di mana Cheng melancarkan serangannya dengan penuh arogansi. Ia berteriak bahwa sejak hari ini Sumu hanya bisa mengikuti langkah kakinya dan tak akan pernah bisa melampauinya. Dengan pukulan cepat yang dilayangkan ke wajah lawannya, ia merasa di atas angin. Sumu terhuyung ke belakang sambil menahan sakit. Erangan lirih keluar dari mulutnya. Di sisi lain, Yang Kai yang sedang berjalan di jalan setapak mendengar suara benturan keras dan pekikan dari arah pertempuran. Ia pun menghentikan langkahnya, menoleh dengan ekspresi serius, sambil bergumam bahwa suara itu terdengar seperti pertengkaran dan mungkin ada sesuatu yang gawat sedang terjadi. Lalu dari kejauhan Yang Kai terkejut melihat apa yang terjadi. Cheng berhasil menindih Sumu ke tanah, menghujani lawannya dengan serangan brutal tanpa memberi kesempatan untuk bangkit. Dengan nada penuh amarah ia berteriak menuntut agar Sumu menyerah. Sumu sendiri yang terdesak mengerang kesakitan. Darah terlihat di sudut bibirnya, namun bukannya pasrah, ia justru meludah ke arah wajah Cheng, menatapnya dengan sorot penuh perlawanan. Dengan senyum menantang, Sumu berseru bahwa kalaupun ia harus menyerah, maka ia akan melakukannya dengan caranya sendiri, bukan karena paksaan. Sementara itu dari kejauhan Yang Kai menyaksikan dengan cemas. Ia bertanya-tanya siapa sebenarnya lawan yang dihadapi Sumu hingga tubuhnya dipukuli sedemikian rupa. Yang mana Sumu yang terjepit terus ditanya apakah ia akan menyerah, namun dengan nada mengejek ia malah menyatakan bahwa jika ia menyerah, maka itu hanya kepada leluhur lawannya hingga generasi ke-18. Meskipun wajahnya dipenuhi luka dan rasa sakit, semangat Sumu tidak padam. Sementara itu Humeor yang menyaksikan pertarungan itu kagum dengan tekadnya. Menurutnya Sumu memiliki jiwa yang mirip dengannya, karena dulu ia pun sering diajar namun tidak pernah mau menyerah pada siapapun. Ucapan itu justru membuat Cheng semakin bersemangat. Dengan senyum lebar ia berkata bahwa keteguhan hati seperti itu adalah sesuatu yang ia sukai. Seakan menemukan lawan yang benar-benar sesuai dengan seleranya. Dengan penuh tekad, Sumu yang sudah penuh luka masih berani menantang lawannya. Ia berteriak lantang bahwa jika Cheng Xiaofeng tidak menyelesaikan urusannya dengannya hari itu juga, maka permusuhan di antara mereka tidak akan pernah berakhir. Namun perkataan itu justru memicu amarah Cheng. Dengan senyum sinis ia mencengkram batu besar dan melayangkannya ke arah Sumu sambil membentak keras, mempertanyakan keberanian Sumu yang masih berani melawan. Serangan itu membuat para penonton tercengang. Seorang rekan Sumu bahkan berteriak panik memanggil nama Tuan Muda Su dengan wajah penuh kekhawatiran, sementara tubuhnya bergerak seakan hendak menolong. Ketegangan semakin memuncak. Humeor terlihat begitu panik. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Ia hanya bisa menyaksikan dengan cemas. Sementara itu pengikut Sumu berteriak keras memohon agar perkelahian itu dihentikan. Tangannya terulur seolah hendak menghentikan tindakan kejam yang akan terjadi. Sedangkan Sumu sendiri dicekik dengan kasar, wajahnya penuh luka dan darah. Namun matanya tetap menatap tajam, menolak untuk menunjukkan rasa takut. Lawannya menggenggam batu dengan niat menghantam, tapi sebelum batu itu bisa mengenai kepala Sumu, sebuah tangan kuat tiba-tiba muncul, mencekram batu itu dengan tegas. Batu yang hampir menjadi senjata mematikan itu kini terhenti di udara oleh kekuatan misterius yang baru saja ikut campur. Sementara itu Liun Tian, salah satu pengikut Sumu yang tadinya tersungkur menatap, terkejut ke arah sosok yang baru saja muncul. Lalu berseru lirih dengan nada penuh kelegaan, memanggilnya sebagai senior Yang. Di sana, Yang Kai berdiri tenang memegang batu yang baru saja ia hentikan dengan tangannya. Tatapannya dingin namun penuh wibawa, seolah kehadirannya saja sudah cukup untuk mengubah situasi. Melihat hal itu, lawan yang masih berada di atas tubuh Sumu menatapnya dengan penuh kewaspadaan. Ia bertanya dengan nada keras menuntut jawaban apakah Yang Kai juga merupakan murid dari pavilion. Dengan suara mantap Yang Kai menjawab singkat namun jelas, membenarkan identitasnya tanpa sedikit pun ragu. Senyum licik muncul di wajah lawan ketika ia melihat Yang Kai berdiri tegak. Dengan nada penuh ejekan ia berkata bahwa satu orang lagi dari pavilion telah datang menyerahkan diri. Ia menegaskan bahwa tuan mudanya sangat membenci pavilion itu, sehingga berapapun jumlah murid yang muncul hari ini semuanya akan dihabisi tanpa ampun.
Tanpa banyak basa-basi, ia melompat maju dengan teriakan lantang memerintahkan untuk menghajar Yang Kai. Namun Yang Kai tetap berdiri tenang, tubuhnya tak bergeming sedikit pun. Lalu dengan batu yang sebelumnya di tangan, Yang Kai menghancurkan batu tersebut dengan genggamannya. Batu-batu hancur berhamburan menunjukkan kekuatan dahsyat yang tersembunyi dalam dirinya. Serangan balik Yang Kai datang secepat kilat. Batu yang sebelumnya ia genggam kini menghantam wajah salah satu lawan dengan keras, membuat pria itu menjerit kesakitan. Wajahnya penuh luka dan darah, teriakannya menggema panik, "Mukaku!" Namun serangan belum berhenti di situ. Dari arah lain seorang lawan berteriak lantang sambil melompat maju. Tinjunya diarahkan lurus ke arah wajah Yang Kai. "Rasakan tinjuku," katanya penuh amarah. Sayangnya kecepatan Yang Kai jauh melampaui mereka. Dengan gerakan sederhana namun presisi ia memutar tubuhnya lalu melepaskan pukulan telak. Tinju itu mendarat tepat di wajah lawannya, menghancurkan serangan yang diarahkan padanya dan membuat tubuh musuh terpental dengan teriakan penuh kesakitan. Jeritan melengking pecah dari mulut lawan yang baru saja menerima pukulan. Kedua tangannya menutup wajahnya yang memerah, seolah terbakar api dari dalam. Ia merintih mengeluh bahwa tubuhnya seperti dilalap api panas yang tak terlihat. Sementara itu Yang Kai tetap melangkah maju tanpa ragu. Tubuhnya bergerak cepat menghindari serangan lawan berikutnya yang melompat sambil mengayunkan pukulan. Dari kejauhan, Humeur memperhatikan dengan seksama. Dalam hati ia terkejut, bertanya-tanya apakah pemuda itu benar-benar menggunakan ki dalam pertarungannya. Di sisi lain aura panas mulai membara di sekitar tubuh Yang Kai. Api energi yang tak kasat mata menyelimuti tubuhnya, membuat setiap gerakan tinjunya semakin kuat dan menggetarkan udara. Dengan tekad bulat ia mengangkat tangannya untuk bertahan sekaligus bersiap menyerang. Seakan tubuhnya sendiri menjadi obor yang menyala di tengah medan pertempuran. Pertarungan berlangsung semakin sengit. Salah satu lawan maju dengan tinju terarah, namun Yang Kai menangkis sekaligus membalas dengan serangan keras yang membuat tubuh musuh terpental ke belakang. Dari sisi lain, Sumo memperhatikan dengan hati yang bergejolak. Meski di antara mereka ada perasaan permusuhan, kenyataan yang tampak di depan matanya membuatnya kagum. Ia tak bisa memungkiri bahwa berkat keberanian Yang Kai, situasi kini berbalik. Kemudian dengan gerakan cepat, Yang Kai kembali menghantam musuh berikutnya. Tubuh lawan terhempas ke tanah dengan wajah meringis kesakitan, tak berdaya menghadapi kekuatan yang menghantamnya. Pertarungan yang sengit membuat Cheng terdiam, memandang Yang Kai dengan rasa takut bercampur kagum. Dalam hatinya ia mengakui orang ini benar-benar kejam. Namun di sisi lain Humeur yang sejak tadi mengamati justru tersenyum geli sambil mengeluarkan tawa kecil. Reaksinya membuat suasana menjadi sedikit aneh, seolah ia menikmati jalannya pertarungan. Kemudian Cheng, lawan yang masih tersisa hanya dirinya, akhirnya mendekati Yang Kai dengan wajah canggung. Ia mengaku tidak tahu sebelumnya bahwa yang dihadapinya ternyata memiliki kemampuan sehebat ini. Rasa terkejut dan ketakutan tergambar jelas di wajahnya. Oleh karena Yang Kai terlalu hebat bagi Cheng, akhirnya tanpa basa-basi lagi ia berdiri dengan wajah penuh amarah dan mencabut pedangnya. Sorot matanya tajam dengan penuh kebencian. Ia berteriak bahwa pemuda itu sedang mencari mati, karena kini dialah yang akan mengakhirinya. Dengan kecepatan tinggi bilah pedang berkilau menyambar ke arah tubuh Yang Kai. Sedang dari kejauhan Sumo memperingatkan dengan suara panik bahwa Cheng sudah mencapai tahap pondasi awal. Sebuah kekuatan yang tak bisa diremehkan. Langkah kaki lawan terdengar menghentak tanah dengan kuat sebelum ia melesat maju. Dengan sorot mata penuh kebencian ia mengayunkan pedang tajamnya lurus ke arah dada Yang Kai. Namun bukannya menghindar, Yang Kai justru maju menghadapi serangan. Dalam sekejap tangannya terulur dan menggenggam bilah pedang yang berkilau. Darah langsung memercik dari telapak tangannya, namun wajahnya yang menahan sakit menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan. Ia memilih menahan pedang itu dengan tubuhnya sendiri daripada membiarkan serangan itu melukai lebih jauh. Humeur yang menatap situasi dari kejauhan, dalam hatinya ia sempat berpikir, kupikir dia masih punya kartu as, tapi sepertinya ini saja yang bisa dia lakukan. Bodoh sekali. Namun di medan pertempuran Yang Kai justru tersenyum dingin meski tangannya berlumuran darah.
Lawannya yang menggenggam pedang terperangah oleh keberanian yang tak masuk akal itu. Dengan tekad baja, Yang Kai tak hanya menahan bilah pedang dengan telapak tangannya, tetapi juga menggenggam kuat tangan lawannya. Darah terus menetes tapi cengkramannya semakin kuat, membuat lawannya panik. Ternyata meski tubuhnya terluka, Yang Kai masih menyimpan kekuatan tersembunyinya. Dengan darah masih mengalir dari tangannya, Yang Kai justru tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Sebaliknya ia melancarkan serangan balik dengan penuh keyakinan. Tinju kerasnya melayang cepat dan menghantam wajah lawannya tanpa ampun. Suara benturan terdengar jelas ketika tulang pipi lawan terkena bogem mentah, membuat giginya hampir rontok dan darah muncrat dari mulutnya. Tubuh Cheng terhuyung, terpaksa menahan rasa sakit yang menyengat di pipinya. Dengan wajah memerah ia menutup pipinya yang bengkak. Matanya terbelalak tak percaya. Jelas sekali ia tidak menyangka pemuda itu masih mampu menyerang balik dengan kekuatan sebesar itu setelah menahan pedangnya dengan tangan kosong. Lalu dengan tendangan telak, Yang Kai melayangkan lawannya hingga terlempar ke udara sambil berteriak kesakitan. Darah muncrat dari mulutnya, tubuh pria itu terhuyung dan jatuh keras, tak lagi mampu menahan serangan. Tanpa memberi kesempatan untuk bernafas, Yang Kai menatap tajam ke arah sosok perempuan bernama Humeur yang sejak tadi hanya mengamati. Dengan suara penuh tekad, ia berkata pelan namun syarat ancaman. Sekarang, tatapannya berubah tajam ke arah Humeur, dan ia melanjutkan dengan nada dingin, "Giliranmu." Wanita itu terkejut, matanya melebar penuh kemarahan sekaligus kewaspadaan. Suasana berubah mencekam seolah duel berikutnya tak terhindarkan. Tapi ternyata ada kesalahpahaman. Dengan tangan yang masih mencekram leher, Yang Kai mengira jika Humeur mendukung kelompok musuh. Gadis berambut panjang itu juga terbata-bata menjelaskan bahwa dirinya bukan bagian dari kelompok musuh. Ia mengaku berasal dari lembaga Sanguin dan menegaskan bahwa ia tidak pernah menyakiti murid dari pavilion. Tatapan matanya yang semula tegang perlahan berubah seakan terpesona oleh kekuatan lawannya. Jemarinya meraih lengan Yang Kai dan dengan wajah memerah, ia berbisik lirih bahwa Yang Kai sangat kuat. Wajahnya semakin tersipu malu namun matanya berkilau penuh rasa ingin tahu. Dengan nada menggoda ia menambahkan bahwa mungkin saja kekuatan itu tidak hanya berlaku di medan pertarungan, melainkan juga dalam hal lain. Lalu berlanjut di mana Humeur masih dalam posisi tercekik. Nafasnya tersenggal ketika tangan Yang Kai masih menekan lehernya. Ia mengerang lirih berusaha menahan rasa sakit sambil mendongak dengan mata yang setengah terbuka. Dengan suara lemah, ia mempertanyakan mengapa Yang Kai tetap enggan melepasnya. Namun bukannya ketakutan, ekspresi wajahnya justru berubah memerah. Seakan ada perasaan lain yang timbul dari situasi menegangkan itu. Yang Kai terkejut ketika melihat perubahan mendadak pada sikap gadis tersebut. Wajahnya yang penuh kebingungan memperlihatkan bahwa ia sama sekali tak menyangka reaksi seperti itu. Hingga secara spontan ia berteriak kaget. Humeur menatap dengan wajah lemah namun masih penuh pertanyaan. Dengan suara yang hampir bergetar ia bertanya apa sebenarnya yang hendak dilakukan oleh Yang Kai. Sementara itu Yang Kai terdiam sesaat, menatapnya dengan sorot mata penuh kebimbangan. Dalam hati ia menyadari bahwa meskipun Humeur memang tidak pernah menyakiti murid dari pavilion, kehadirannya di antara mereka justru menjadi sumber kekacauan. Di sana Yang Kai merasa ia tetap harus memberinya pelajaran. Meski hatinya sedikit terusik oleh keadaan sang gadis yang tampak rapuh di hadapannya. Lalu dengan kasar Yang Kai meremasnya, membuat gadis itu terjatuh sambil menjerit kesakitan. Tubuhnya yang lemah terhuyung dan akhirnya jatuh ke tanah, memeluk dirinya sendiri untuk menahan sakit. Menyaksikan hal tersebut Yang Kai hanya tertawa ringan, seolah puas dengan apa yang baru saja dilakukannya. Wajahnya tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun, hanya sebuah ekspresi meremehkan. Sementara itu Humeur menatapnya dengan mata lemah bercampur rasa bingung. Nafasnya terengah dan wajahnya memerah. Sementara itu dengan nada dingin bercampur tenang, Yang Kai berkata sambil melangkah pergi, "Kau boleh pergi." Sisa kebisuan menggantung di udara meninggalkan sang gadis antara rasa lega sekaligus terhina oleh perlakuan dari Yang Kai. Di hutan Blackwind setelah insiden pertarungan sengit, Humeur masih terdiam dengan tubuh bergetar. Matanya menatap ke arah Yang Kai yang mulai menjauh. Namun bukannya merasa benar-benar terhina, dalam hatinya muncul perasaan yang bertolak belakang.
Ia bertanya-tanya sendiri apakah pria itu benar-benar seorang lelaki sejati. Pikirannya dipenuhi kebingungan sebab selama ini banyak pria yang tergila-gila pada dirinya, bahkan rela melakukan apapun demi mendapatkan tubuhnya. Akan tetapi ketika ia mencoba menggoda Yangkai, bukannya terperangkap oleh pesonanya, pemuda itu justru dengan tegas mengabaikan. Rasa malu bercampur kagum membuat wajahnya memerah. Ia merenung apakah penolakan itu berarti dirinya tak menarik, atau justru karena pria di depannya terlalu berbeda dengan lelaki lain yang pernah ia temui. Semakin ia memikirkannya, semakin hatinya diliputi gejolak aneh, seolah sebuah ketertarikan baru tumbuh tanpa bisa ia kendalikan. Humeer pun menggigit bibirnya, bertekad bahwa ia harus menemukan cara untuk memahami Yangkai lebih jauh, meski itu berarti menantang harga dirinya sendiri. Saat Yangkai berdiri dengan wajah datar, tiba-tiba Humeer mendekat dengan langkah ringan lalu menepuk bahunya, membuat pemuda itu sedikit terkejut. Dengan senyum menggoda, gadis itu mendekatkan wajahnya dan berbisik bahwa ternyata dirinya cukup menarik di matanya. Ucapan itu membuat Yangkai kebingungan sekaligus kesal, namun ia tetap berusaha menjaga sikap dinginnya. Tanpa menunggu respon lebih lanjut, Humeer melangkah pergi dengan gerakan anggun, meninggalkan aroma samar yang membuat suasana semakin membingungkan. Melihat itu, Yangkai hanya mengusap wajahnya, merasa kesal dengan godaan tak terduga itu. Sementara pikirannya berkecamuk antara rasa jengkel dan heran terhadap sikap gadis tersebut. Tak banyak memikirkan apa yang terjadi. Lalu dengan sigap, Yangkai mendatangi lawannya dan merobek kain bajunya untuk membalut luka yang ada di tangannya, dan memastikan perban itu cukup erat untuk menghentikan pendarahan. Lalu Yangkai menatap serius ke arah Sumu sambil bertanya apakah ia masih punya tenaga untuk berjalan. Meski tubuhnya penuh luka dan wajahnya berlumuran darah, Sumu menatap balik dengan sorot mata tegas, kemudian mengangguk pelan menandakan kesanggupannya. Melihat itu, Yangkai pun mengajak Sumu dan berkata dengan nada mantap bahwa mereka harus segera pergi dari tempat itu sebelum keadaan semakin berbahaya. Di pavilion, suasana tampak tenang, meski beberapa murid kembali dengan tubuh penuh luka setelah pertarungan. Yangkai bersama murid lain membantu Sumu berjalan, menuntunnya masuk ke halaman. Pemandangan semacam ini bukanlah hal yang asing, sebab perkelahian antar murid dari ketiga faksi utama terdekat memang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Bahkan para tetua pun jarang mencampuri urusan ini selama tidak ada nyawa penting yang melayang. Seolah sudah menjadi aturan tak tertulis, semua orang terbiasa menganggap pertarungan itu hanyalah bagian dari proses untuk menguatkan diri, bagi angin lalu yang tak perlu diperhatikan lebih jauh. Singkat cerita, di rumahnya, Yangkai duduk sambil memeriksa luka di tangannya. Ia memastikan bahwa cederanya hanya luka luar dan tidak mengenai tulang maupun meridian penting, sehingga tak perlu menghamburkan obat berharga untuk menyembuhkannya. Setelah yakin, ia pun mulai menenangkan diri memanfaatkan tubuh istimewanya yang memiliki daya regenerasi alami. Kehangatan yang terpancar dari tubuhnya bersama aliran ki murni perlahan menyebar dan memberikan efek penyembuhan. Dengan duduk bersila dan bermeditasi, Yangkai membiarkan energi itu bekerja, sedikit demi sedikit memulihkan kondisinya agar ia bisa kembali kuat menghadapi tantangan berikutnya. Dalam kesunyian kamar sederhana itu, Yangkai membuka matanya dengan cahaya penuh semangat. Ia merasakan lonjakan energi dalam tubuhnya dan tersenyum puas, menyadari bahwa dirinya berhasil menembus tahap body tempering lapis 8 lebih cepat dari yang ia perkirakan. Pertarungan sengit yang ia alami hari itu ternyata membawa manfaat besar, membuat tubuh dan ki miliknya berkembang pesat. Duduk bersila di atas jerami, ia merasakan aliran ki dalam tubuhnya menjadi lebih kuat. Bahkan kini ia sudah mampu sedikit memanipulasinya untuk serangan. Peningkatan ini memberinya keyakinan baru bahwa setiap pertarungan bukan hanya ujian, melainkan juga kesempatan untuk tumbuh semakin kuat. Beberapa hari setelah pertarungan sengit yang terjadi, Yangkai terlihat kembali menjalani tugasnya menyapu halaman pavilion. Meski tangannya masih terbalut perban dan penuh bekas luka, ia tetap bekerja dengan tenang. Sementara itu, pikirannya melayang menyadari bahwa sudah beberapa hari ia tidak melihat Sumu dan kelompoknya. Ia menduga mereka masih dalam masa pemulihan setelah luka-luka berat yang dialami. Namun saat menyapu, pandangannya sempat tertuju pada beberapa murid lain yang melintas yang ternyata adalah Sumu. Namun hatinya tetap fokus pada firasat bahwa waktu pemulihan itu hanyalah jeda sebelum persaingan kembali berlanjut. Di sana Sumu mendatangi Yangkai.
wajah Sumu tampak malu-malu ketika melihat Yang Kai. Sementara itu dengan nada mengejek, Yang Kai menanyakan apakah tubuh Sumu masih terasa gatal. Namun Sumu tak menjawab pertanyaan Yang Kai, akan tetapi pandangnya menatap ke rekannya. Kemudian dengan melipat tangan di dada ia berkata ke rekannya untuk menyerahkan suatu barang kepadanya. Tak lama kemudian rekannya lalu menyerahkan sebuah kantong kain kepada Sumu sambil memanggilnya dengan penuh hormat. Sumu menerimanya dengan senyum puas, mengangguk singkat sambil berkata bahwa itu bagus. Seolah apa yang ada di dalam kantong tersebut sesuai dengan rencananya. Dari kejauhan Yang Kai memperhatikan dengan raut heran, ia menatap Sumu yang tampak semakin percaya diri. Lalu dalam hati bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan oleh pemuda itu kali ini. Menyadari bahwa sesuatu yang tidak biasa mungkin akan segera terjadi. Akan tetapi Sumu tiba-tiba mengulurkan sebuah kantong minuman kepada Yang Kai, menyatakan bahwa itu memang ditujukan untuknya. Dengan senyum penuh percaya diri ia menegaskan bahwa dirinya akan menjadi orang pertama yang menawarkan bersulang. Setelah itu tanpa ragu Sumu segera menenggak isi kantong tersebut dengan penuh semangat, seolah ingin menunjukkan sikap akrab. Yang Kai hanya bisa menatap dengan waspada, menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dari sikap Sumu kali ini. Namun di sana, Yang Kai akhirnya menerima kantong minuman yang diberikan Sumu dan menenggaknya tanpa banyak bicara. Tak hanya itu, pandangan Yang Kai sesaat teralih. Di sana terlihat seorang murid pengawas sekte tiba-tiba muncul dengan wajah dingin menegur keras karena mereka melanggar aturan dengan minum di siang bolong. Ia mencatat nama-nama yang terlibat dan memutuskan untuk mengurangi 5 poin kontribusi dari semuanya. Sambil memperingatkan bahwa jika mereka kembali melanggar, hukumannya akan jauh lebih berat. Membuat murid-murid lain terdiam cemas, sementara Yang Kai sendiri tetap berdiri tenang. Menyadari bahwa di dalam sekte ini setiap gerakan selalu diawasi dan kelengahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Yang Kai menanggapi hukuman pengawas sekte dengan santai, bahkan sambil tersenyum ia berkata bahwa silahkan saja poin kontribusinya dikurangi. Hal itu membuat si pengawas terkejut dan tak percaya dengan sikap tenangnya. Suasana jadi agak canggung, namun Sumu segera memecah keadaan dengan memerintahkan Zhou untuk membantu Yang Kai menyapu lantai. Dan Zhou menyetujui tanpa keberatan. Melihat itu Yang Kai hanya bisa tertawa kecil merasa situasi itu agak janggal. Lalu Sumu mendekatinya dengan ekspresi serius namun bersahabat sambil berkata bahwa mereka sebaiknya pergi ke tempat tinggal Yang Kai karena ada hal penting yang ingin ia bicarakan secara pribadi. Di tepi aliran sungai yang tenang, Sumu menatap Yang Kai dengan serius lalu bertanya alasan mengapa ia mau menyelamatkan mereka waktu itu. Yang Kai tampak berpikir sejenak lalu menjawab dengan tenang bahwa karena mereka semua selalu memanggilnya dengan sebutan senior, maka sudah sewajarnya ia bertindak layaknya seorang senior. Ucapan sederhana itu membuat suasana hening sejenak namun sekaligus memperlihatkan ketulusan Yang Kai yang tidak pernah mencari keuntungan pribadi dari tindakannya. Lantas Sumu menatap Yang Kai dengan heran lalu memastikan kembali apakah alasannya memang sesederhana itu. Dengan tenang Yang Kai balik bertanya memang ada alasan apa lagi. Mendengar jawaban itu Sumu akhirnya tersenyum dan berkata bahwa jika Yang Kai menganggap mereka semua sebagai juniornya, maka mereka juga akan menganggapnya sebagai senior. Ia lalu menunduk meminta maaf atas sikap kasarnya di masa lalu. Mendengar hal itu Yang Kai hanya tersenyum ramah, menegaskan bahwa ia sama sekali tidak memasukkannya ke dalam hati. Suasana yang semula tegang kini pun mulai mencair, hingga keduanya tertawa lepas bersama di bawah langit cerah. Dengan wajah sedikit gugup, Sumu memberanikan diri bertanya pada Yang Kai tentang sesuatu yang sejak lama membuatnya penasaran. Ia bertanya apakah saat insiden sebelumnya Yang Kai benar-benar menyentuhnya. Lalu Yang Kai menatapnya dengan bingung dan balik bertanya menyentuh apa. Sumu pun berteriak, wajahnya memerah menjelaskan bahwa yang ia maksud tentu saja Humeer. Dengan ekspresi tenang, Yang Kai menjawab santai bahwa sekalipun memang menyentuh, itu karena Humeer sendiri yang menggenggam tangannya dan menempatkannya di situ. Sementara dirinya hanya memberi sedikit pelajaran. Jawaban lugas itu membuat Sumu terdiam, wajahnya semakin memerah karena tak tahu harus bereaksi bagaimana. Lalu masih dengan wajah memerah, Sumu tiba-tiba bertanya penuh rasa ingin tahu bagaimana rasanya. Pertanyaan itu membuat Yang Kai sedikit terkejut, lalu balik bertanya apakah juniornya belum pernah melakukannya. Tatapan jahil pun muncul di wajah Yang Kai dalam hati yang menduga bahwa tuan muda Sumu ini ternyata masih sangat polos. Sumu yang semakin salah tingkah akhirnya balik bertanya dengan ragu,
"Senior, apa kau sudah pernah melakukannya?" Namun Yang Kai hanya terkekeh santai mengibaskan tangannya sambil berkata, "Jangan bicara masa lalu." Membuat suasana jadi semakin canggung namun juga mengundang senyum geli. Di tengah suasana tenang di pinggir hutan, para murid yang merupakan pengikut Sumu sibuk bekerja memperbaiki rumah milik Yang Kai. Sementara itu Sumu duduk bersama Yang Kai memberi peringatan serius. Ia menjelaskan bahwa Humeer adalah orang yang sangat sombong. Dan karena Yang Kai telah menolaknya, kemungkinan besar ia tidak akan melepaskannya begitu saja. Mendengar itu Yang Kai menoleh dengan ekspresi heran lalu bertanya, "Dia mau menyakitiku?" Nada suaranya terdengar datar seolah tidak benar-benar menganggap peringatan itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Lalu Yang Kai duduk bersila dengan tenang. Sementara Sumu menjelaskan dengan wajah setengah serius, setengah bercanda. Ia berkata bahwa Humeer bukanlah tipe orang yang mudah menyerah. Jika ia merasa ditolak, maka cara yang akan ditempuh justru adalah dengan menggoda dan merayu tanpa henti, hingga mendapatkan apa yang diinginkannya. Dengan nada geli, Sumu menambahkan bahwa keberuntungan Yang Kai sebenarnya sangat bagus karena diperhatikan perempuan cantik seperti Humeer. Namun kemudian wajah Sumu berubah sedikit canggung. Tangannya mulai merogoh sakunya, lalu dengan lirih ia menambahkan, "Aku cuma ingin berbaikan denganmu." Sebuah pengakuan sederhana yang membuat suasana di antara mereka jadi lebih hangat. Kemudian Sumu menyerahkan sebuah botol kecil kepada Yang Kai, menjelaskan bahwa di dalamnya terdapat pil pengisi ulang ki tingkat rendah yang seharusnya bisa memulihkan ki internal yang hilang. Namun Yang Kai hanya menatapnya dengan tenang. Dalam hati ia memahami bahwa pil semacam itu sebenarnya memiliki efek yang ringan. Biasa digunakan oleh kultivator tahap body tempering lapis 7 ke atas. Baginya, karena ia mengolah seni rahasia yang murni, tidak ada yang perlu dikhawatirkan soal ki di dalam tubuhnya. Akan tetapi pil itu sedikit berguna untuknya. Dengan senyum tipis, Sumu melanjutkan perkataannya bahwa dia tak ingin berhutang pada siapapun. Mendengar itu, Yang Kai menatapnya dengan rasa penasaran lalu mengangguk sambil tersenyum. "Baiklah, aku akan menerimanya." Setelah itu Sumu tiba-tiba berdiri dengan penuh semangat dan berkata kepada Yang Kai, "Senior, tunggu aku di sini besok. Aku akan mengajakmu ke tempat yang bagus." Namun rasa ingin tahunya tetap tersisa, sehingga Yang Kai bertanya, "Tempat seperti apa?" Di sana Sumu hanya membalas dengan senyum penuh keyakinan, matanya berbinar seolah menyimpan rahasia. "Tunggu saja, aku janji kau tak akan kecewa." Singkat cerita, pada keesokan harinya, Sumu membawa Yang Kai ke hutan Blackwind. Sepanjang perjalanan, Yang Kai merasa heran dan bertanya-tanya dalam hati mengapa Sumu membawanya ke tempat tersebut. Setelah beberapa saat, Sumu mulai membuka pembicaraan. Ia menjelaskan bahwa ada alasan tertentu mengapa mereka pernah bertemu di hutan Blackwind dan berpapasan dengan kelompok Cheng Su Feng waktu itu. Mendengar hal tersebut, Yang Kai menebak bahwa kemungkinan besar kelompok Cheng Su Feng juga memiliki tujuan yang sama, yaitu mendatangi hutan Blackwind. Percakapan itu menimbulkan suasana penuh tanda tanya, seolah ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu mereka di dalam hutan. Tapi kemudian Sumu menjelaskan dengan bersemangat bahwa pavilion, Manor Storm, dan lembaga Sanguin sebenarnya terletak berjauhan. Namun setiap kali murid dari masing-masing faksi ingin memasuki hutan Blackwind, mereka harus menggunakan perempatan yang sama. Itulah sebabnya tempat itu sering menjadi titik pertemuan. Ketika salah satu dari mereka bertanya mengapa mereka semua datang ke sini, Sumu menambahkan bahwa di dalam hutan ini terdapat sebuah pasar. Pasar tersebut menjadi tempat berkumpulnya para kultivator dari ketiga faksi besar. Bahkan juga para penduduk desa Black Plum yang datang untuk berdagang. Di pasar itu, siapapun bisa menukar barang, menjualnya demi emas atau perak. Sehingga suasananya selalu ramai dengan berbagai aktivitas dan transaksi. Mereka kemudian membicarakan tentang barang-barang menarik yang bisa ditemukan di pasar tersebut. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa Tuan Muda Su bahkan pernah menggunakan 10 tael perak untuk membeli buah ki langit terakhir. Hal itu membuat Yang Kai penasaran dan bertanya-tanya apa sebenarnya buah ki langit itu. Di sana Sumu pun menjelaskan bahwa buah itu adalah buah spiritual tingkat bumi kelas rendah dan penjualnya tidak mengetahui nilai sejati dari buah tersebut, sehingga ia bisa mendapatkannya dengan harga yang murah. Mendengar itu Yang Kai merasa terkejut karena harga tersebut memang tergolong murah.
Namun ia juga menyadari bahwa dirinya belum pernah mendengar tentang pasar Blackwing sebelumnya. Kemudian Yangke mengalihkan dengan bertanya kepada Sumo apakah pavilion memiliki tetua ketujuh. Pertanyaan itu sempat membingungkan karena mereka tidak mengetahui adanya tetua ketujuh di sekte tersebut. Salah satu pengikut Sumo mengatakan bahwa sang senior ini terlalu sering berkultivasi hingga tidak menyadari perkembangan terkini sekte mereka. Ia menegaskan bahwa termasuk dengan pemimpin sekte, pavilion hanya memiliki 5 tetua saja. Sementara itu, Sumo juga menambahkan bahwa ia pernah mendengar kabar jika pemimpin sekte mereka adalah seseorang yang sangat luar biasa karena telah mencapai puncak dari tahap Nascent Soul. Di tengah perjalanan mereka melewati hutan yang rimbun. Para murid berbincang tentang pemimpin sekte mereka. Salah satu dari mereka menjelaskan dengan penuh semangat bahwa pemimpin sekte saat ini telah mencapai puncak tahap Nascent Soul. Mendengar hal itu, Yangke tampak terkejut. Matanya membesar, menyadari betapa luar biasanya kekuatan pemimpin sekte yang ternyata jauh lebih hebat daripada yang ia bayangkan. Dalam penjelasan mengenai jalan seorang kultivator, digambarkan bahwa perjalanan itu dimulai dari tahap body tempering sebagai dasar awal. Setelah itu, seseorang akan melangkah menuju tahap initial foundation, lalu naik ke tahap flowing key. Dari sana mereka berusaha mencapai tahap key fusion, sebelum melangkah lebih jauh ke tahap pure foundation. Puncak dari semua tahap ini adalah tahap Nascent Soul, sebuah tingkat yang melambangkan kekuatan dan pencapaian luar biasa dalam dunia kultivasi. Diceritakan bahwa setiap tahap kultivasi memiliki 9 lapisan, dan semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin sulit pula untuk menembusnya. Para kultivator yang berhasil mencapai tahap Nascent Soul sangat jarang ditemui, menjadikannya suatu pencapaian luar biasa. Di sana Yangke tampak terkejut mengetahui bahwa pemimpin sekte mereka ternyata telah mencapai puncak tahap tersebut. Ia kemudian menyadari bahwa jika seseorang mampu terus berkembang tanpa henti, maka orang itu benar-benar akan menjadi kultivator yang tak tertandingi. Di sela-sela perjalanan mereka terlihat berdiskusi dengan penuh semangat. Di sana mereka membicarakan tentang Human, ketua lembaga Sanguin, serta Xiao Ruhan, Master Manor Storm, yang sama-sama berada di tahap Nascent Soul lapisan 6 atau 7. Namun mereka menegaskan bahwa kedua tokoh itu bukan tandingan bagi pemimpin sekte mereka. Salah satu dari mereka kemudian bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan sang pemimpin sekte untuk menembus tahap berikutnya. Ia meyakini bahwa bila hal itu tercapai, pavilion akan mampu mendominasi seluruh wilayah dan tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi mereka. Salah satu dari mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Lalu Sumo menjawab bahwa kakeknya pernah mengatakan pemimpin sekte sudah mencapai puncak tahap Nascent Soul sejak 10 tahun lalu. Hal itu memunculkan pertanyaan lain, mengapa sang pemimpin hingga kini belum mampu menembus tahap berikutnya. Sumo kemudian hanya bisa menghela nafas panjang lalu berkata dengan wajah ragu bahwa ia tidak berani mengungkap alasannya. Sekelompok murid terlihat mendesak Sumo agar mau menceritakan kebenaran yang ia sembunyikan karena rasa penasaran mereka semakin membesar. Awalnya Sumo enggan, namun akhirnya ia memperingatkan bahwa rahasia ini tidak boleh sampai terdengar oleh orang lain. Dengan nada serius, ia mengungkapkan bahwa 10 tahun lalu telah terjadi sebuah kecelakaan besar di pavilion. Peristiwa itu menjadi alasan mengapa kultivasi sang pemimpin sekte tidak pernah berkembang lagi sejak saat itu. Pengakuan tersebut membuat para murid terkejut dan bertanya-tanya lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sumo kemudian mulai menceritakan rahasia yang lebih dalam tentang pemimpin sekte. Ia menjelaskan bahwa pemimpin sekte tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak, melainkan hanya mengambil 2 murid. Namun justru kedua murid itulah yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan besar di masa lalu. Murid tertua dikenal rajin dan tekun, sementara murid kedua sangat cerdas. Keduanya adalah jenius sejati di generasi mereka, hingga pemimpin sekte sendiri melatih mereka dengan sungguh-sungguh. Saat keduanya bersaing, kekuatan mereka seimbang. Tetapi karena sifat dan kepribadian yang berbeda, sang pemimpin sekte membimbing mereka dengan cara yang berbeda pula. Pemimpin sekte sendiri seringkali memuji murid tertua, namun lebih ketat dan lebih keras kepada murid keduanya. Perbedaan perlakuan ini mulai menimbulkan ketegangan yang kemudian berujung pada tragedi besar yang mengubah segalanya.
Sumu kemudian melanjutkan kisah kelam yang mengguncang sekte. Ia menjelaskan bahwa murid kedua salah paham terhadap niat pemimpin sekte. Ia mengira pemimpin sekte lebih mengistimewakan murid tertua. Perasaan cemburu yang awalnya samar perlahan berubah menjadi kebencian mendalam. Ketika jarak antara dirinya dan murid tertua semakin lebar, murid kedua itu pun kian frustasi. Dalam keputusasaannya, ia akhirnya menemukan sesuatu yang terlarang. Tidak ada yang tahu dari mana ia mendapatkannya, namun ia mulai menapaki jalan kegelapan dengan mengkultivasi teknik iblis. Kabar itu membuat para murid yang mendengarnya terkejut. Dengan mata membelalak mereka serentak berteriak tak percaya. Teknik iblis? Para murid berdiri melingkar, masih terkejut dengan cerita yang baru saja mereka dengar. Salah seorang dari mereka mengungkapkan betapa sulitnya membayangkan hal seperti itu benar-benar terjadi. Ekspresi mereka dipenuhi rasa heran sekaligus ngeri. Namun berbeda dengan Yangkai yang mulai berpikir lebih dalam. Ia mengakui bahwa peristiwa itu memang benar adanya, tetapi menilai Sumu sepertinya telah melebih-lebihkan ceritanya. Dengan wajah serius dan penuh pertimbangan, ia memutuskan bahwa ia harus mendengarkan langsung kebenaran sebelum menarik kesimpulan. Kemudian Sumu melanjutkan ceritanya bahwa saat murid kedua beralih mempelajari teknik iblis, kepribadiannya berubah drastis. Ia tak lagi sama seperti sebelumnya dan kekuatannya meningkat begitu cepat hingga murid tertua tidak lagi mampu menandinginya. Namun ketua sekte akhirnya menyadari bahwa murid keduanya telah benar-benar mengkultivasi teknik iblis. Dengan hati yang dipenuhi kepahitan, sang ketua sekte mengambil keputusan berat untuk merusak kultivasi murid tersebut. Keputusan itu justru membuat hati murid kedua dipenuhi kebencian dan pikiran jahat, hingga ia benar-benar jatuh ke jalan iblis. Malam itu 10 tahun yang lalu tragedi besar menimpa. Pavilion dipenuhi darah. Murid tertua tewas dengan cara yang tragis. Sementara murid kedua melarikan diri karena ketakutan akan hukuman yang menantinya. Salah satu pendengar dengan penuh penasaran bertanya, lalu? Kemudian diceritakan bahwa sejak tragedi itu ketua sekte sangat jarang terlihat. Orang-orang percaya bahwa pikirannya telah hancur sepenuhnya. Tak ada yang menyangka bahwa beberapa tahun kemudian ketua sekte akan muncul kembali. Namun kali ini ia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Ketua sekte mencari murid keduanya hingga ke tempat yang sangat jauh. Sampai akhirnya ia berhasil menemukannya dan membawa kembali murid kedua tersebut. Tapi bukan untuk menyelamatkan, melainkan untuk memenjarakannya di dalam jurang naga miskin. Mendengar apa yang diceritakan oleh Sumu, Yangkai langsung teringat dengan seorang tetua yang berkata dengan tenang bahwa dirinya tidak datang ke tempat itu untuk mencari harta karun, melainkan untuk menemui seseorang. Ucapan itu langsung membuat Yangkai berpikir keras. Ia menduga bahwa orang yang dimaksud pasti adalah sosok yang dipenjara di jurang naga miskin. Mendadak matanya melebar karena sebuah kemungkinan terlintas dalam benaknya. Dengan perasaan terkejut, ia bertanya-tanya, apakah mungkin orang yang dimaksud sebenarnya adalah murid kedua yang dahulu disebut-sebut jatuh ke jalan iblis? Lalu berlanjut di mana Sumu menjelaskan bahwa setelah semua peristiwa tragis itu terjadi, ketua sekte tidak pernah bisa menembus tahap Nasten Saul. Karena itulah kultivasinya tetap stagnan hingga saat ini. Ia menambahkan tanpa mampu mengatasi penyesalan mendalam di hatinya, ketua sekte tidak mungkin bisa meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Para murid lain merasa simpati. Mereka beranggapan bahwa ketua sekte benar-benar tidak beruntung. Salah satunya bahkan mengecam murid kedua yang dianggap tidak berhati dan tidak tahu berterima kasih. Mendengar semua itu, Yangkai hanya bisa terkejut dan termenung, merenungi kenyataan pahit yang menimpa sekte mereka. Singkat cerita, kisah memperlihatkan suasana pasar yang tampak ramai, dengan orang-orang yang lalu lalang di antara deretan tenda dan kios yang berjajar rapi. Di salah satu kios, berbagai barang unik dipajang termasuk sebuah wadah emas besar yang memikat perhatian para pengunjung. Di meja yang lain tampak deretan pisau kecil yang tersusun rapi, masing-masing berkilau tajam di bawah cahaya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Yangkai dan Sumu beserta murid lainnya telah tiba di tujuan mereka, yakni sebuah pasar. Mereka akhirnya tiba di sebuah tempat yang cukup megah. Yangkai tampak tersenyum puas menyebut bahwa tempat itu lumayan bagus. Dengan nada tenang, Sumu menjelaskan bahwa mereka tak perlu mengkhawatirkan keselamatan, sebab ada para master dari 3 faksi yang menjaga serta mengawasi kawasan tersebut.
Ia lalu menunjuk ke arah sebuah rumah kayu sederhana, menjelaskan bahwa itu adalah kediaman murid Pavilion dan kakaknya tinggal di sana. Mendengar itu, Yangke dengan ragu menanyakan ulang tentang rumah yang ditempati kakak perempuan Sumu. Namun sebelum percakapan makin jauh, Sumu segera memperingatkan dengan serius agar tidak berpikir macam-macam tentang kakaknya. Meski begitu, ia kemudian menambahkan dengan nada setengah mengejek bahwa Yangke mungkin saja tidak memiliki kemampuan untuk bisa membuat kakaknya terkesan. Dengan sedikit penasaran, Yangke pun bertanya ke Sumu apakah benar kakaknya sekuat itu. Lalu dengan penuh keyakinan, Sumu menjelaskan bahwa kakak perempuannya telah mencapai tahap Pure Foundation lapis ketiga. Sebuah pencapaian yang membuatnya hampir tak memiliki lawan sepadan di generasinya. Hal tersebut membuat Yangke terkejut membayangkan betapa tinggi prestasi itu karena di atas Pure Foundation hanya ada tahap Nascent Soul, yaitu tingkat yang sama dengan kultivasi sang Master Sekte saat ini. Mendengar penjelasan tersebut, Yangke semakin terkesima, menyadari bahwa mampu mencapai tahap Pure Foundation di usia muda adalah prestasi yang luar biasa. Namun hal itu menimbulkan pertanyaan lain dalam benaknya. Bagaimana mungkin dengan kakak yang begitu berbakat, adiknya justru masih tertahan di tahap body tempering? Mendengar sindiran Yangke, dengan agak malu Sumu mengakui bahwa dirinya selama ini hanya ingin bersenang-senang. Namun ia berjanji tak akan tinggal diam, cepat atau lambat ia pasti akan berlatih keras. Karena tak mungkin membiarkan seorang murid percobaan melampaui dirinya. Mendengar itu, Yangke hanya tersenyum kecil dalam hati, merasa bahwa perkelahian mereka sebelumnya rupanya telah membangkitkan kembali semangat juang Sumu. Kemudian tanpa menunda, Sumu lalu mengajak Yangke untuk pergi. Ia mengatakan akan mempertemukannya terlebih dahulu dengan sang kakak. Karena bila kakaknya ikut menemani, mereka akan lebih leluasa bergerak bebas di dalam pasar Blackwind. Dalam perjalanan, Yangke penasaran lalu bertanya siapa nama kakak Sumu. Dan di sana murid tersebut hanya tersenyum dan menjawab dengan santai bahwa ia akan memberitahunya nanti saat mereka sudah bertemu langsung. Sesampainya di depan sebuah bangunan besar dengan papan bertulis Skyward Pavilion, Yangke memperhatikan sekeliling. Dalam hati ia menyadari bahwa beberapa rumah di kawasan tersebut sepertinya memang sengaja disediakan bagi para Master Pavilion untuk mengawasi tempat itu. Setibanya di depan bangunan besar itu, Sumu tampak sedikit gugup dan bergegas naik menuju pintu. Dengan penuh semangat ia memanggil, mengatakan bahwa dirinya datang untuk menemui sang kakak. Melihat tingkahnya yang berlebihan, Yangke mengikuti di belakang, tak bisa menahan senyum dan hampir tertawa. Sementara Sumu sendiri justru tampak kaget dan tegang menunggu respon dari dalam. Saat Sumu berdiri di depan pintu, terdengar suara dari dalam yang memintanya untuk masuk. Namun bukannya langsung melangkah dengan percaya diri, ia justru menyibakkan pintu sedikit dan mengintip dengan wajah canggung. Ekspresinya tampak penuh keraguan, seakan masih ragu dengan apa yang akan ia hadapi di dalam ruangan tersebut. Tak lama kemudian, dengan langkah perlahan, mereka memasuki rumah tersebut. Namun begitu berada di dalam, suasana yang menekan langsung terasa. Ki yang memenuhi ruangan begitu kuat dan menindas, membuat nafas terasa sesak. Ekspresi Yangke menunjukkan keterkejutan sekaligus kewaspadaan. Seolah-olah udara di dalam tempat itu membeku dan siap mencekik siapapun yang tidak memiliki kekuatan cukup untuk menahannya. Begitu memasuki ruangan, Yangke langsung terkejut hingga berteriak kecil. Di hadapannya tampak seorang gadis berpenampilan anggun dengan jubah putih dan aura yang begitu menekan. Sementara itu Sumu terlihat kikuk dan salah tingkah di sampingnya. Salah satu dari mereka pun segera berseru dengan penuh semangat memperkenalkan bahwa wanita itu adalah kakak Sumu yang bernama Suyan. Dengan tatapan tajam dan aura yang menekan, Suyan menatap Sumu lalu bertanya tegas apakah dia tahu alasan dipukul olehnya. Sumu yang pucat dan gugup segera mengangguk mengiyakan bahwa ia tahu alasannya. Namun suasana tetap penuh tekanan, membuat orang-orang di sekitarnya hanya bisa terdiam sambil menahan nafas. Menyadari betapa menakutkannya wibawa Suyan. Masih di kondisi di mana Suyan menatap Sumu dengan dingin, menuntutnya untuk menjawab alasan mengapa ia dipukul. Dengan lesu, Sumu mengakui bahwa itu karena dirinya lemah, dan kelemahannya disebabkan oleh ketidakdisiplinannya dalam berkultivasi. Suyan pun menegaskan bahwa jika ia sudah sadar, maka seharusnya ia tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Mendengar itu, Sumu hanya bisa merunduk dan mengakui hal tersebut.
Namun Suyan memperingatkannya dengan tegas, mengatakan bahwa jika matahari terbenam dan ia masih berani bermain-main, maka dialah sendiri yang akan turun tangan untuk menghajarnya. Lalu dengan semangat yang menggebu, Sumu berjanji bahwa ia akan bekerja keras dan tidak akan mengecewakan ekspektasi kakaknya. Namun tiba-tiba Suyan menoleh pada Yang Kai dengan sorot tajam, menyatakan apakah dialah yang telah mengalahkan Cheng Shufeng. Yang Kai hanya menjawab singkat dengan tenang, membenarkan hal itu. Ia juga terkejut, dalam hati kagum bagaimana kakaknya Sumu ini bisa mengetahui kejadian tersebut meski tidak berada di tempat. Suyan menatap Yang Kai dengan penuh kesungguhan, mengatakan bahwa masa depannya terlihat jauh lebih cerah dibandingkan Sumu. Ia lalu memberi sebuah nasihat penting. Dengan hormat, Yang Kai meminta agar senior memberitahunya apa yang dimaksud. Namun kalimat selanjutnya membuat Sumu tertekan. Suyan menegaskan bahwa Yang Kai harus menjaga jarak dirinya karena jika terus bersama, kesuksesan Yang Kai justru akan terhalang oleh kelemahan Sumu. Kemudian Suyan menutup pembicaraan dengan mengatakan bahwa mereka boleh pergi karena ia akan mulai berkultivasi. Lalu pintu pun menutup rapat menandakan kesungguhannya. Di luar, salah satu murid dengan penuh semangat berkata bahwa ia dan rekannya akan memeriksa pil kultivasi yang mereka dapatkan beberapa hari lalu. Sementara Yang Kai dan Sumu masih berdiri merenungkan kata-kata yang baru saja mereka dengar. Di sana Sumu menjelaskan dengan canggung bahwa kakaknya memang sedikit dingin dan berharap Yang Kai tidak tersinggung. Mendengar itu Yang Kai hanya tersenyum santai, menyatakan bahwa ia sama sekali tidak keberatan karena justru menyukai tipe seperti Suyan. Ia lalu menambahkan agar Sumu bisa lebih tenang. Bila masih ada urusan yang harus dilakukan, ia bisa meninggalkannya. Karena ia sendiri ingin berkeliling melihat-lihat area sekitarnya. Mendengar itu Sumu mengangguk dan berpamitan pergi terlebih dahulu. Setelah itu Yang Kai tampak berjalan-jalan di area pasar yang dipenuhi beragam pedagang. Ia berhenti sejenak melihat sebuah lapak yang menjual batu-batu aneh dengan ekspresi wajah yang lucu dengan harga yang berbeda-beda. Sementara itu beberapa pedagang lain tampak sibuk melayani pelanggan. Ada yang menjual lukisan dengan antusias dan ada pula yang duduk bersila di depan lapaknya. Yang Kai terus berjalan, matanya menelusuri suasana pasar yang ramai, penuh dengan barang-barang unik dan misterius. Lalu berlanjut di mana Yang Kai masih berjalan sambil memperhatikan kios-kios yang ada, menyadari bahwa tempat tersebut tidak sesederhana yang ia bayangkan. Beberapa kios bahkan menjual pil tingkat rendah dengan papan penanda, tanpa ada penjaga toko yang mengelolanya. Dan anehnya tak seorang pun mengambil barang tanpa membayar. Dalam hatinya ia mengakui bahwa sebenarnya ia sedang mencari benda dengan atribut khusus. Bahkan sebelum memasuki pasar Blackwing. Karena segel asal yang ia miliki terus bereaksi kuat, menandakan bahwa ada begitu banyak harta dengan atribut langka yang tersembunyi di tempat itu. Yang Kai menghitung cepat dalam pikirannya, mengingat tentang harga pil penambah ki yang lebih rendah saat ini. Pil tersebut biasanya ditujukan untuk orang-orang di tahap body tempering lapis 7 hingga 9 dengan harga sekitar 50 tel per butir. Ia sadar bahwa botol yang diberikan Sumu padanya berisi 10 pil. Berarti nilainya sekitar 500 tel. Jumlah yang lumayan besar. Saat ia merenung, tiba-tiba seseorang menepuk bahunya, membuatnya menoleh ke belakang dengan heran. Lalu terlihat di hadapannya seorang gadis berpenampilan ceria tersenyum sambil menyapa. Sementara Yang Kai sangat terkejut, seolah tak percaya telah bertemu kembali dengan Humeor. Di sana Yang Kai menatap Humeor dengan sedikit curiga, lalu bertanya apakah ia memerlukan sesuatu darinya. Humeor tersenyum santai dan menjawab bahwa ia hanya ingin menyapa, tanpa bermaksud lain. Mendengar itu Yang Kai langsung berpamitan untuk pergi, namun gadis itu dengan cepat memanggilnya, tak ingin percakapan berakhir begitu saja. Sambil tersenyum jahil, ia pun mengikuti langkah Yang Kai di sepanjang deretan kios pasar. Beberapa saat kemudian Yang Kai menoleh ke belakang, menyadari bahwa Humeor masih mengikutinya. Ia pun bertanya dengan nada heran, "Kenapa kau mengikutiku?" Lalu dengan wajah ceria Humeor menjawab santai bahwa ia tidak punya alasan khusus. Pasar Blackwing ini memang untuk berkeliling. Jadi ia hanya berjalan-jalan saja. Sambil tersenyum menggoda, ia balik bertanya apakah kehadirannya membuatnya merasa terganggu. Mendengar itu Yang Kai pun tampak sedikit kesal, bingung bagaimana menanggapi keusilan gadis tersebut. Kemudian di sana Humeor hanya tersenyum penuh arti seakan menikmati situasi ini.
lalu bertanya dengan nada menggoda, "Dengan cara apa? Seperti yang terakhir?" Mendengar itu Yang Ke menyerah menghadapi sikap Humeer yang terus mengikutinya. Dengan nada pasrah ia berkata, "Terserah." Mereka kemudian tiba di sebuah kios sederhana yang memajang berbagai barang. Penjualnya langsung menyambut dengan penuh semangat. "Selamat datang, apa yang sedang kau lihat, Dek? Produkku murah tapi kualitasnya bagus. Tak masalah kalau ini untukmu atau orang lain. Produkku benar-benar layak." Mendengar itu Yang Ke tampak menimbang-nimbang, sementara Humeer masih setia menempel dan tersenyum puas. Masih di lapak kecil yang menjual batu-batu bercahaya samar. Di sana Yang Ke menunjuk salah satunya dan bertanya harganya. Sang penjual dengan penuh percaya diri menyebutkan bahwa itu adalah batu inflame yang dijual seharga 500 tael per batu. Harga yang menurutnya murah dan sesuai pasar. Mendengar itu Yang Ke terdiam sambil berpikir, merasa meski masuk akal jumlah tersebut tetap terlalu mahal baginya, bahkan jika ia menjual seluruh harta yang dimiliki. Yang Ke lalu bergumam bahwa harga itu sedikit tinggi, membuat sang pedagang tertawa lebar dan menegaskan bahwa semua barang dagangannya memiliki harga pasar yang jelas tanpa dilebihkan. Dengan nada penuh keyakinan, pedagang itu menambahkan bahwa jika Yang Ke tidak percaya, ia bisa mengecek ke toko lain dan tetap akan mendapati harga yang sama. Sementara Yang Ke sendiri hanya menatap serius tanpa membantah. Jelas sedang mempertimbangkan sesuatu jauh dibalik sekadar soal harga. Karena tak puas dengan harga yang ditawarkan, Yang Ke tampak beradu mulut dengan sang pedagang. Keduanya saling ngotot membicarakan soal harga hingga wajah mereka memerah karena emosi. Namun akhirnya si pedagang mengangkat tangan pasrah sambil menjelaskan dengan wajah memelas bahwa barang-barang yang ia jual sebenarnya bukan milik pribadi, melainkan milik sebuah kelompok. Ia menegaskan bahwa meski ia bisa menaikkan harga lebih tinggi, ia tidak bisa menurunkan harga yang sudah ditentukan. Karena kalau tidak, ia harus menutupi kekurangannya dengan uang sendiri. Mendengar itu Yang Ke terdiam sejenak lalu mengulang dengan nada heran, "Kelompok?" Sementara itu Humeer yang sejak tadi memperhatikan tersenyum lebar dengan ekspresi penuh arti. Sementara Yang Ke bergumam pelan bahwa di daerah itu hanya ada satu kelompok yang berkuasa, yaitu kelompok Sanguin. Mendengar apa yang diucapkan Yang Ke, Humeer tiba-tiba maju dengan senyum penuh percaya diri menegaskan bahwa toko itu milik keluarganya. Ia menatap Yang Ke dengan tatapan tajam dan bertanya apakah ia benar-benar menginginkan batu-batu tersebut. Sambil menyipitkan mata, ia menawarkan sebuah kesepakatan. Jika Yang Ke mau menjanjikan sesuatu padanya, maka ke-10 batu di lapak itu bisa langsung menjadi miliknya. Pedagang di sampingnya terlihat panik, hendak ikut campur. Namun Humeer segera memotong dan memperingatkan agar ia tidak menyela, karena ia sendiri akan memberitahu orang tuanya tentang hal tersebut. Dengan wajah menyilaukan, Humeer menambahkan bahwa bagi seorang lelaki seperti Yang Ke, memberikan janji kecil seharusnya bukanlah masalah besar. Di sana ia seakan sengaja menekan Yang Ke agar terjebak dalam permainan liciknya. Namun tanpa diduga, Yang Ke ternyata menolak mentah-mentah tawarannya. Bahkan dengan nada tegas ia berkata bahwa itu hanyalah mimpi belaka. Gadis itu pun terkejut dan berusaha mengalihkan keadaan dengan memerintahkan pedagang agar menjual batu-batu tersebut lebih murah kepadanya. Namun Yang Ke tetap tenang dan berkata tidak masalah meskipun harganya 500 tael. Ia kemudian mengeluarkan sebuah botol berisi pil, menawarkannya sebagai pengganti uang. Dengan nada meyakinkan, ia menjelaskan bahwa ada aturan di pasar ini yang memperbolehkan seseorang bertransaksi menggunakan barang selain uang. Dan pil kultivasi penuh biasanya juga diakui serta diperlakukan sebagai mata uang sah. Tak lama kemudian pedagang itu akhirnya menerima tawaran Yang Ke, menyatakan bahwa pil yang ia berikan sudah cukup untuk menggantikan pembayaran. Ia menghitung bahwa ada 10 pil di dalam botol tersebut, setara dengan 500 tael. Dan Yang Ke meminta pedagang itu untuk menghitungnya ulang. Lalu setelah itu, Yang Ke tersenyum puas karena berhasil menyelesaikan transaksi dengan benar. Humeer yang berdiri di samping hanya bisa merengut, merasa kalah dalam permainan tersebut. Tak berhenti di situ, pedagang itu bahkan menambahkan tawaran lain dengan niat baik. Ia berkata akan memberikan bibit yang tak terlalu berguna sebagai tambahan untuk membantu Yang Ke. Mendengar itu Yang Ke penasaran dan bertanya bibit seperti apa yang dimaksud oleh sang pedagang.
Penjaga toko itu menjelaskan bahwa benda yang diberikannya adalah benih buah triple, sesuatu yang mereka temukan secara tak sengaja ketika menambang batu Enflame. Ia menerangkan bahwa pohon dari benih tersebut akan menghasilkan buah spiritual tingkat rendah. Namun buah itu baru bisa muncul setelah pohonnya benar-benar matang. Mendengar penjelasan itu, Yang Kai berpikir dalam hati bahwa sekalipun ia menanam benih tersebut, hasilnya tidak akan terlihat bahkan dalam 10 tahun mendatang. Namun karena itu merupakan niat baik dari penjaga toko, ia tetap menerimanya dengan sopan. Ia pun mengucapkan terima kasih sebelum pergi, sementara Humeor yang masih kesal berteriak memintanya untuk menunggu. Humeor terus mengikuti Yang Kai dari belakang, merasa kesal karena tidak ditunggu. Sementara itu Yang Kai dalam hati memikirkan cara untuk menyingkirkannya. Ia khawatir jika gadis itu terus mengikutinya sampai ke pavilion, orang-orang bisa salah paham dan merusak reputasinya. Dalam benaknya ia pun merencanakan untuk menakutinya dengan berjalan semakin dalam ke hutan Blackwind. Humeor yang menyadari arah tujuan itu mulai ragu, karena sebenarnya ia belum terlalu mengenal Yang Kai dengan baik. Ia bertanya-tanya apakah aman untuk terus mengikutinya, apalagi jika sesuatu terjadi di dalam hutan. Namun pikirannya justru menimbang kemungkinan lain, bahwa Yang Kai mungkin hanya berusaha menakutinya agar ia berhenti mengekor. Dengan sedikit penasaran sekaligus ragu, ia tetap melangkah mengikuti jejak Yang Kai. Humeor tetap bersikeras mengikuti Yang Kai, bahkan hingga jauh ke dalam hutan. Yang Kai menyadari keberaniannya itu dan dalam hati mulai menyusun rencana. Ia berpikir untuk menakutinya ketika mereka sudah berada di tempat sepi, tanpa ada orang lain di sekitar, agar bisa menyingkirkannya dengan lebih mudah. Namun tanpa mereka sadari, dari kejauhan sepasang mata penuh dendam tengah mengawasi. Seorang pria dengan wajah penuh luka dan tatapan kejam memperhatikan mereka, seolah sedang menunggu kesempatan untuk bergerak. Bayangan gelap dari niat jahatnya pun mulai menyelimuti suasana. Kemudian diperlihatkan di sebuah tempat tersembunyi di hutan. Dua orang murid sedang berbicara serius. Salah satunya yang wajahnya penuh luka ditanya oleh seniornya tentang siapa yang telah mengajarnya. Ia mengaku bahwa orang itu hanyalah seorang di tahap body tempering, tetapi keanehannya membuatnya salah perhitungan. Saat ia mengeluarkan pedang, lawannya justru menghadangnya dengan tangan kosong, bahkan sempat memegang tangannya. Itulah sebabnya ia kalah waktu itu. Sang senior kemudian bertanya apakah ia sudah menyelidiki latar belakang orang tersebut. Dengan yakin murid itu menjawab bahwa target mereka hanyalah seorang murid percobaan tanpa latar belakang maupun dukungan. Mendengar itu seniornya menyeringai licik, merasa bahwa ini adalah peluang besar. Sebab ia tahu pavilion hanya memiliki 10 murid percobaan dan lawan mereka ternyata salah satunya. Kedua murid itu melangkah di antara pepohonan hutan Blackwind. Dengan senyum licik di wajah mereka membicarakan rencana busuk yang telah disusun. Junior yang penuh luka merasa beruntung karena bukan hanya bisa membalaskan dendamnya, tetapi juga berpeluang mendapatkan gadis cantik yang mengikuti Yang Kai. Seniornya pun tertawa puas, menyebut bahwa langit seolah sedang berpihak pada mereka karena kesempatan ini begitu sempurna, seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dengan niat jahat yang kian menguat, mereka sepakat untuk mengikuti Yang Kai dari kejauhan, menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan. Sementara itu Humeor dengan wajah penuh kekesalan kembali mendekati Yang Kai, menuntut agar ia menemaninya sekali saja dan berjanji tak akan mengganggunya lagi setelah itu. Namun Yang Kai hanya menatapnya dengan heran, menyebutnya benar-benar penghayal. Tak terima dengan penolakan itu, Humeor bertanya penuh emosi apakah ia tidak cantik, apakah tubuhnya tidak menarik, dan apakah Yang Kai benar-benar sama sekali tidak tertarik padanya. Dengan nada datar, Yang Kai menjawab bahwa penampilannya memang cantik dan latar belakangnya luar biasa, tetapi kepribadiannya sama sekali tidak menyenangkan. Kata-kata itu membuat Humeor terdiam sejenak sebelum menatapnya dengan mata melebar, lalu bertanya apakah maksudnya ia menjijikkan. Tanpa ragu Yang Kai mengangguk dan membenarkan, membuat Humeor merasa terkejut dan merasa terhina. Humeor yang tersulut amarah berteriak pada Yang Kai menegaskan bahwa dirinya hanyalah murid percobaan yang harusnya merasa beruntung karena mendapat perhatian darinya. Ia bahkan menambahkan bahwa banyak orang di luar sana sangat menginginkan kedekatan dengannya. Namun
justru Yang Kai yang berani menolaknya. Dengan dingin, Yang Kai menjawab bahwa jika memang demikian, sebaiknya ia pergi mencari orang-orang yang dimaksud, bukannya terus mengganggunya. Perkataan itu semakin memicu emosi Humeer, hingga ia mengancam bahwa bila dirinya melapor kepada orang tuanya, Yang Kai tak akan bisa bertahan hidup esok hari. Namun tatapan tajam Yang Kai menohok balik, menanyakan dengan tenang apakah ia masih bisa melapor bila ia membunuhnya sekarang juga. Seketika wajah Humeer berubah pucat, terkejut dan mulai ketakutan. Lalu dengan suara bergetar ia bertanya apakah Yang Kai hanya bercanda. Namun Yang Kai menatapnya tanpa ragu, menegaskan bahwa kesabarannya ada batasnya. Ketegangan yang sempat tercipta antara Yang Kai dan Humeer tiba-tiba berubah ketika Yang Kai merasakan keberadaan orang lain yang sedang mengintai mereka. Matanya menajam, lalu dengan suara lantang ia memerintahkan agar mereka keluar dari persembunyian. Dari balik pepohonan, dua sosok perlahan menampakkan diri, membuat suasana semakin mencekam. Humeer yang semula masih terpaku pada perdebatan dengan Yang Kai, kini terkejut melihat kedatangan orang-orang itu. Matanya membelalak saat ia menyadari siapa mereka. Dua sosok yang muncul dari balik pepohonan menatap Yang Kai dan Humeer dengan senyum penuh kelicikan. Salah satunya berkata dengan nada mengejek, meminta Humeer menyingkir karena mereka tidak ingin dirinya terluka dalam urusan ini. Sementara yang lain menambahkan dengan sinis bahwa jika Humeer sampai terluka maka dirinya pun akan merasa menyesal. Melihat situasi itu, Humeer segera menoleh pada Yang Kai dengan wajah serius, memperingatkannya agar berhati-hati. Ia menjelaskan bahwa pria yang bernama Nutao yang berdiri di depan mereka telah menembus tahap initial foundation lapis 5,5 bulan lalu. Sementara Cheng Shufeng yang bersamanya juga bukan orang lemah. Keduanya datang bersama dan jelas berniat jahat. Sehingga menurut Humeer, Yang Kai tidak mungkin bisa melawan mereka berdua sekaligus. Humeer dengan nada cemas bertanya apakah Yang Kai mampu melawan kedua lawannya. Namun pemuda itu dengan tenang menjawab bahwa kekuatannya memang tidak sebanding, tapi ia tidak takut mati, dan yang jelas ia tidak akan tunduk pada siapapun. Humeer sempat menawarkan perlindungan asalkan Yang Kai mau menuruti perkataannya, tetapi jawaban tegas Yang Kai membuatnya marah dan berteriak bahwa lebih baik mati daripada mendengarkan kata-katanya. Dengan wajah dingin, Yang Kai menolak berhutang budi padanya dan menegaskan bahwa hasil pertarungan belum tentu bisa dipastikan. Ucapan itu membuat salah satu lawannya semakin bersemangat. Ia tertawa puas karena yakin Humeer tidak akan ikut campur. Sementara Humeer hanya bisa mendengus kesal, menahan perasaannya yang bercampur antara marah dan kagum pada sikap keras kepala Yang Kai. Nutao menatap Yang Kai dengan senyum mengejek, memperingatkan bahwa jika pemuda itu berani menentangnya, maka kematiannya bukanlah salah siapa-siapa selain dirinya sendiri. Ia menuduh Yang Kai sudah berani merendahkan orang yang lebih kuat darinya, seolah perlu diajarkan pelajaran. Namun Yang Kai tidak gentar sedikit pun. Dengan wajah dingin ia mengangkat tangannya dan menantang musuhnya untuk datang mengambil nyawanya secara langsung. Saat itu ia segera mengaktifkan seni rahasia miliknya. Tubuhnya dipenuhi cahaya keemasan yang memancar panas. Gelombang energi kuat mulai menyelimuti tubuhnya. Sulur-sulur api hangat bercampur dengan kekuatan Yang Qi yang deras mengalir ke seluruh meridian dalam tubuhnya, membuat auranya semakin menggetarkan seolah-olah ia siap meledak kapan saja. Tubuh Yang Kai diselimuti cahaya keemasan yang menyala-nyala, menandakan aliran Qi yang meluap di dalam dirinya. Ia merasakan saluran Qi-nya sudah mulai terbiasa dengan rasa sakit yang dulu pernah menghantam. Namun kali ini jumlah energi yang masuk masih terlalu besar. Tiba-tiba dari dalam tubuhnya terbentuk setetes inti emas, inti yang. Yang Kai terkejut sekaligus gembira karena dulu ia hanya berulang kali berusaha untuk membentuk satu tetesan, namun kini ia berhasil menciptakan dua sekaligus. Akan tetapi kegembiraannya seketika bercampur rasa bingung ketika salah satu tetesan itu tiba-tiba menghilang. Dalam kebingungan, pikirannya terarah pada sebuah kemungkinan, batu Enflame. Segera ia meraih batu itu dan dengan mata terbelalak ia menyadari kebenarannya. Seluruh Yang Qi yang terkandung di dalam batu telah terserap habis olehnya dalam waktu singkat, tanpa tersisa sedikit pun. Sementara itu dua lawan Yang Kai, yakni Nutao dan Junior Cheng,
segera sepakat untuk menyerangnya bersama-sama agar tidak memberi celah sedikit pun. Dengan wajah penuh kewaspadaan, Nu Tao mengingatkan agar mereka berjaga-jaga dari hal yang tak terduga. Sementara Junior Cheng langsung mengangguk setuju. Keduanya lalu melesat maju dengan cepat, aura pertempuran menyelimuti langkah mereka. Yang Kai yang sedari tadi terdiam akhirnya menatap kedatangan dua musuhnya dengan sorot mata tajam. Lalu mengepalkan tinjunya bersiap menyambut serangan gabungan mereka tanpa rasa gentar. Pertarungan berlangsung sengit saat Yang Kai melancarkan serangan cepat menghantam lawannya hingga darah memercik. Dengan gerakan lincah ia segera melesat mundur. Ki panas dari tubuhnya berdenyut kuat melalui meridian, menyelimuti setiap langkahnya. Serangan itu membuat musuh terkejut merasakan panas membakar dari Ki Yang Kai yang menghantam tubuhnya. Sambil meringis dan memegang tangannya, ia berteriak bahwa energi lawannya terlalu panas untuk ditahan. Namun tanpa memberi waktu untuk bernafas, rekan satu timnya langsung melompat tinggi, bersiap menghujam Yang Kai dari atas dengan serangan berikutnya. Cheng Shufeng melompat dari atas dengan pedang tajam yang berkilat. Namun Yang Kai mengangkat tangannya dan langsung menghentikan bilah pedang itu dengan genggaman yang diselimuti cahaya emas, membuat suara benturan logam menggema keras di udara. Pemandangan itu membuat Cheng Shufeng terperangah tak percaya. Wajahnya memucat karena tidak pernah membayangkan seorang murid percobaan tahap body tempering mampu menahan serangan pedang dengan tangan kosong. Tetapi Yang Kai hanya menatap mereka dingin dengan aura yang semakin membara. Semburat api emas yang menyelimuti tubuhnya membuat udara bergetar panas, seakan menegaskan bahwa pertarungan ini baru saja dimulai. Nu Tao yang semula percaya diri mendadak diliputi kepanikan ketika rekannya berteriak ketakutan meminta pertolongan. Namun sebelum ia sempat bereaksi, Yang Kai yang dipenuhi kekuatan sudah melesat dengan tatapan tajam dan jari telunjuk bercahaya. Dengan gerakan secepat kilat ia menghantam dahi lawannya menggunakan jari. Ledakan energi mengguncang seolah petir menyambar dari langit. Sorot mata musuhnya melebar, tubuhnya membeku tak berdaya, sementara pedang di tangannya tak lagi berarti. Dalam sekejap aura keangkuhan mereka runtuh, digantikan rasa takut yang menusuk. Karena mereka baru menyadari bahwa kekuatan Yang Kai jauh melampaui perkiraan mereka. Tubuh Cheng Shufeng terhuyung lemas dengan mata terbelalak kosong. Di dahinya tampak bekas luka hangus yang masih mengepulkan asap tipis sebelum akhirnya ia jatuh tersungkur tak bernyawa di tanah. Pemandangan itu membuat Humair tertegun. Matanya melebar kaget menyaksikan bagaimana Yang Kai dengan dingin menghabisi lawannya tanpa ragu sedikit pun. Dari kejauhan teriakan marah dan panik terdengar dari rekannya yang masih hidup. Namun Yang Kai hanya berdiri tegak dengan tenang, menatap tubuh yang tergeletak di hadapannya. Humair yang sebelumnya penuh amarah dan gengsi, kini hanya bisa terdiam. Tubuhnya bergetar ketika menyadari kekuatan sesungguhnya dari pemuda yang selama ini ia remehkan. Melihat tubuh Cheng Shufeng tak bernyawa, salah satu rekannya langsung meledak dalam kemarahan. Dengan wajah merah padam dan mata penuh amarah, ia berteriak menuduh Yang Kai menggunakan trik kotor untuk membunuh sahabatnya. Namun Yang Kai tetap berdiri tegak menoleh dengan tatapan dingin sambil berkata bahwa lawannya itu juga akan bernasib sama. Ucapan itu membuat Nu Tao semakin murka, hingga ia meraung dengan penuh kebencian bersumpah akan membunuh Yang Kai demi membalas dendam. Dengan tatapan penuh tekad, Yang Kai teringat saat ia dikeroyok sebelumnya, di mana lawan-lawannya masih menahan diri untuk tidak membunuh. Namun kali ini berbeda, karena nyawanya sendiri yang terancam. Ia tidak akan lagi memberi ampun. Sambil menghentakkan kakinya, tubuhnya melesat cepat menyerang. Lawannya yang diliputi amarah berteriak menantang agar Yang Kai berhenti menghindar dan melawannya secara langsung. Namun dalam hati ia merasa yakin Yang Kai hanya berada di tahap body tempering. Teknik dahsyat yang barusan digunakan pasti menguras ki dalam jumlah besar, sehingga ia menyimpulkan bahwa Yang Kai tidak akan mampu lagi menggunakan kekuatan yang sama untuk kedua kalinya. Pertarungan semakin sengit ketika pukulan Yang Kai menghantam keras lawannya. Ia tak menyangka Yang Kai masih bisa menggunakan ki. Bahkan serangannya membawa energi panas yang membakar. Meski demikian, ia mencoba menenangkan diri dengan strategi licik. Dalam hati ia berkata bahwa Yang Kai hanyalah berada di tahap body tempering, sehingga ia akan menyeretnya ke dalam pertempuran panjang. Ia bertekad menunggu hingga ki Yang Kai habis, lalu menghabisinya dengan mudah.
Pertarungan sengit itu menarik perhatian Hume'er yang mengamati dari kejauhan, menyadari bahwa Nutao berusaha menyeret duel ini menjadi pertempuran atrisi. Dengan kultivasi tahap body tempering biasa, seharusnya Yang Kai tak punya peluang untuk bertahan lama. Namun kenyataan justru berbeda. Meski tangannya sudah berlumuran darah, ia tetap tersenyum penuh percaya diri, melesat maju dengan serangan yang tajam. Tinju demi tinju beradu, suara dentuman bergema membuat lawannya terpaksa bertahan mati-matian. Dalam hatinya Nutao panik. Ia tahu bahwa seorang kultivator yang bertarung seharusnya akan kehabisan ki sedikit demi sedikit, membuat tubuhnya melemah. Tapi mengapa hukum itu tidak berlaku pada Yang Kai? Semakin lama pertarungan berlangsung, justru Yang Kai terlihat makin ganas. Dengan hentakan kaki yang kuat, Yang Kai melesat bagai kilat dan menghantam lawannya dengan tinju yang penuh kekuatan. Pukulan itu mendarat telak di tubuh pria berambut merah, membuatnya terhuyung mundur sambil memuntahkan darah segar. Tidak berhenti di situ, Yang Kai segera menambah tekanan dengan serangan lutut yang keras menghantam perut lawannya, membuat tubuhnya melengkung menahan rasa sakit yang luar biasa. Dari mulutnya keluar teriakan penuh penderitaan, menyadarkan semua orang bahwa ia benar-benar kewalahan menghadapi serangan brutal tanpa henti itu. Pertarungan antara Yang Kai dan Nutao mencapai puncaknya. Dengan tubuh berlumuran darah namun tatapan yang tetap tajam, Yang Kai menatap lawannya yang mulai goyah. Nutao yang masih dipenuhi amarah berusaha menyerang kembali. Namun setiap pukulannya ditangkis dengan kekuatan dahsyat yang membuat tulang-tulang tangannya bergetar hebat. Lantas karena itu Nutao memutuskan untuk mengundurkan diri. Di kondisinya saat ini tak ada pilihan lain baginya selain kabur. Akan tetapi Yang Kai tak membiarkannya kabur begitu saja. Ia menatap Nutao yang mulai menjauh, kemudian mengeluarkan sebuah pil. Lalu dari pil tersebut, cahaya kemasan bercampur darah menyelimuti pil yang ada di tangan Yang Kai. Dengan gerakan tajam, ia menebaskan telapak tangannya ke depan, mengeluarkan serangan energi yang melesat seperti bilah cahaya. Nutao tak sempat menghindar, gelombang serangan itu menghantam dadanya menembus hingga darah muncrat. Tubuhnya terhuyung mundur dengan wajah terkejut, sementara Yang Kai menatapnya dengan sorot mata tajam penuh ketegasan. Udara di sekitar mereka bergetar panas, menandakan dominasi mutlak Yang Kai dalam pertarungan yang akhirnya berubah menjadi ajang pembuktian kekuatan sejati. Suasana setelah pertarungan terasa hening dan tegang. Debu yang sempat berterbaran kini perlahan mengendap, meninggalkan pemandangan tubuh Nutao yang tergeletak tak bergerak di tanah. Yang Kai berdiri tak jauh dari sana, nafasnya berat dan tubuhnya sedikit membungkuk menahan rasa sakit. Namun sorot matanya tetap tajam dan tenang. Keringat mengalir di pelipisnya menandakan betapa sengitnya pertarungan yang baru saja berakhir. Dari kejauhan, Hume'er memandangi semuanya dengan wajah terkejut tak percaya. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membesar karena kaget melihat hasil yang tak terbayangkan. Yang Kai, seorang murid percobaan tanpa latar belakang, berhasil mengalahkan dua murid kuat sekaligus. Dalam hatinya ia bergumam tak menyangka bahwa pemuda yang tadi ia anggap keras kepala dan bodoh ternyata memiliki kekuatan serta keteguhan yang begitu menakutkan. Di sana ketegangan masih terasa meski pertempuran telah usai. Tubuh Nutao tergeletak tak bernyawa di tanah, menandakan kekalahannya yang mutlak. Di sisi lain, Yang Kai berdiri tegak dengan ekspresi datar namun penuh wibawa. Tatapannya mengarah lurus pada Hume'er yang kini menatapnya dengan campuran kaget dan takut. Ia tak menyangka bahwa Yang Kai, yang semula tampak seperti pemuda biasa, bisa mengalahkan lawannya dengan begitu mudah. Saat Yang Kai melangkah perlahan mendekat, Hume'er refleks mundur beberapa langkah, tubuhnya menegang dan wajahnya memucat. Ia tidak tahu apakah Yang Kai berniat menyerangnya atau hanya ingin memperingatkannya. Sorot mata tajam pria itu membuat jantungnya berdebar tak karuan. Suasana sedikit mereda setelah ketegangan sebelumnya. Yang Kai berdiri di samping tubuh musuhnya lalu berkata dengan tenang agar Hume'er tetap di tempat. Sementara ia memeriksa barang-barang yang dibawa oleh lawannya. Dengan gerakan cepat ia menemukan beberapa tael perak dan 2 botol pil yang tampak berharga. Ia menimbang-nimbang barang itu sambil bergumam bahwa meski tidak terlalu banyak, nilainya cukup lumayan. Hume'er yang masih diliputi ketakutan salah paham terhadap tindakannya. Dengan gugup ia menawarkan uangnya sendiri, berpikir Yang Kai mungkin kekurangan dan bisa saja membunuhnya demi harta. Namun Yang Kai menatapnya datar lalu menjawab dengan nada tegas bahwa ia bukan bandit dan tak tertarik pada uang milik orang lain.
Jika ia memang membutuhkan, ia bisa mencarinya sendiri. Mendengar itu, Hume'er hanya terdiam dengan wajah begitu kaku. Suasana mulai mencair setelah ketegangan panjang di antara keduanya. Yang Kai berlutut di tanah sambil menatap Hume'er dengan tenang, lalu memanggilnya untuk mendekat. Namun gadis itu tetap berdiri kaku di tempat, matanya dipenuhi keraguan dan rasa takut. Melihat sikapnya yang ragu, Yang Kai bertanya dengan nada datar namun tegas, mengapa ia masih diam padahal sudah dipanggil. Nada suaranya tidak mengandung ancaman, melainkan keyakinan yang membuat kata-katanya terasa berat dan berwibawa. Hume'er menundukkan kepala, menahan nafas sejenak, lalu menjawab pelan bahwa ia akan mendengarkannya dan berjanji tidak akan melawan. Tatapannya lembut namun gugup, sementara Yang Kai menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Campuran antara kewaspadaan dan ketulusan. Dalam keheningan itu perlahan tumbuh rasa saling percaya di antara keduanya, seolah pertarungan dan ketakutan sebelumnya mulai memudar digantikan oleh rasa hormat dan rasa ingin tahu yang baru. Tak lama kemudian Yang Kai menatap gadis itu dengan ekspresi tenang namun tegas, lalu berkata singkat, "Bagus." Setelah itu ia melangkah mendekati tubuh musuh yang tergeletak di tanah dan dengan mudah mengangkatnya. Tanpa banyak bicara, Yang Kai melemparkan pandangan ke arah Hume'er dan berkata, "Kau bawa yang ini." Nada suaranya tak mengandung ancaman tapi cukup kuat untuk membuat gadis itu spontan mengangguk. Hume'er tampak putus asa, wajahnya muram saat melihat mayat yang harus ia bawa. Dalam hati ia mengeluh kesal, merasa tak percaya bahwa Yang Kai benar-benar menyuruhnya melakukan hal seperti ini. "Dia cuma mau aku membawa mayat," gumamnya lirih dengan ekspresi getir. Namun meski enggan, ia tetap menuruti perintah, memanggul tubuh tak bernyawa itu di pundaknya. Sementara itu, Yang Kai sudah lebih dulu mengangkat tubuh musuh lainnya dengan mudah. Tanpa menunjukkan sedikit pun rasa terganggu, dengan langkah mantap ia menatap Hume'er dan berkata tegas, "Ikuti aku." Mereka berdua kemudian melangkah melewati pepohonan rindang, meninggalkan tempat pertempuran. Yang Kai berjalan di depan dengan langkah tenang namun penuh kewaspadaan, memanggul tubuh tak bernyawa di pundaknya. Di belakangnya Hume'er mengikuti dengan wajah lelah namun tetap diam, tak berani bertanya. Di tengah perjalanan melewati hutan yang sepi, pikiran Yang Kai terus berputar. Ia tahu betapa berbahayanya situasi ini. Meski tempat ini jauh dari jalan manapun, kau tak akan pernah tahu apakah ada pasangan menyebalkan yang akan pergi ke dalam hutan untuk bersenang-senang. Gumamnya dalam hati penuh perhitungan. Ia menatap lurus ke depan, matanya tajam lalu berpikir lagi. Lebih aman membuang jauh mayat mereka, jadi Manor Storm tak akan pernah tahu apa yang terjadi. Ia sadar jika satu orang saja mengetahui insiden ini, semuanya bisa berbalik menjadi bencana. Dalam hati ia menimbang langkahnya dengan cermat. Kalau orang tahu tentang ini, itu pasti akan merepotkan. Mereka berdua dibunuh dengan ki panas. Kalau Manor Storm mengetahuinya, takkan lama sampai mereka tahu ini ulahku. Kemudian dengan tekad kuat, Yang Kai mempercepat langkahnya menuju tempat yang lebih dalam di hutan, memastikan tidak ada satupun bukti tersisa dari apa yang baru saja terjadi. Di tepi sungai yang tenang, Yang Kai berdiri sambil memegang dua batu besar di tangannya. Tatapannya dingin dan penuh perhitungan saat ia berkata pada Hume'er agar mengikat batu itu ke tubuh para korban. Tanpa banyak bicara, gadis itu menuruti perintahnya dan berjalan mendekati air, lalu mendorong tubuh-tubuh itu hingga tenggelam, menimbulkan suara cipratan yang menggema di udara. "Kau sekarang seorang kaki tangan, kau harusnya tahu apa maksudnya itu," ujar Yang Kai datar, memastikan tidak ada lagi jejak yang tertinggal. Namun ketika ia menatap Hume'er yang tersenyum puas dan bertepuk tangan kecil setelah pekerjaan itu selesai, hatinya sedikit terkejut. Dalam benaknya ia bertanya-tanya, kenapa dia kelihatan senang? Langkah Yang Kai yang tenang membuat gadis itu tersadar dari lamunannya, dan dengan ragu ia mulai mengikuti dari belakang, berusaha menyembunyikan kegugupan yang masih tersisa di wajahnya. Sementara itu Yang Kai berjalan dengan langkah mantap, sikapnya tenang namun penuh kewaspadaan. Dalam pikirannya ia menyadari bahwa membunuh Cheng Shufeng dan Wu Tao adalah satu-satunya pilihan agar ia bisa bertahan hidup. Keputusan itu dingin namun logis. Ia juga memahami bahwa Hume'er dengan kecerdikan dan nalurinya yang tajam mungkin suatu saat akan menjadi ancaman, tetapi rasa takut tidak pernah menjadi bagian dari dirinya. Setelah perjalanan singkat meninggalkan tempat pertarungan, suasana di antara keduanya terasa hening namun syarat makna. Hume'er menatap Yang Kai dengan rasa ingin tahu yang bercampur heran.
Pikirannya masih terbayang pada bagaimana pria itu menghabisi lawannya tanpa sedikit pun keraguan. Tatapan matanya penuh pertanyaan, seolah berusaha memahami sisi gelap di balik ketenangan wajah Yang Kai. Sementara itu Yang Kai menjawab tatapan itu dengan ekspresi datar, seolah semua yang terjadi hanyalah bagian dari perjalanan panjang yang harus ia lalui. Ia tampak tenang, bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja menumpahkan darah untuk pertama kalinya. Di sisi lain, Humeer tidak bisa menyembunyikan kekagumannya atas keteguhan itu, meskipun hatinya juga diliputi rasa takut. Setelah beberapa saat, Yang Kai memalingkan pandangannya, menatap aliran sungai yang memantulkan cahaya langit biru. Ia melepas pakaiannya lalu melompat ke sungai, air muncrat sejenak lalu tenang kembali. Yang Kai muncul di permukaan, wajahnya segar, rambut basah menempel di dahi. Ia mengusap lengannya perlahan, menikmati dinginnya air yang meredakan lelah. Dari tepi Humeer menatapnya diam, masih diliputi bingung melihat ketenangannya. Setelah beberapa saat di air, Yang Kai naik ke tepi sungai. Tetesan air menuruni tubuhnya yang penuh bekas latihan. Wajahnya tampak lebih tenang. Dari kejauhan Humeer mendekat, ragu-ragu. Ia melepas sepatunya dan melangkah ke air, pelan dan hati-hati. Di sana Yang Kai menatap sekilas, lalu merebah di batu besar di pinggir sungai. Sinar matahari menghangatkan kulitnya, matanya terpejam. Tak ada suara selain aliran air dan angin pelan. Mereka diam, berbagi ketenangan dalam sunyi. Cahaya sore memantul di permukaan sungai, mengelilingi tubuh Humeer yang bergerak perlahan di air. Ia tampak menikmati kesejukan itu meski sesekali melirik ke arah Yang Kai yang berbaring santai di atas batu. Pria itu tak menunjukkan reaksi, tatapannya kosong ke langit, seolah tak menyadari kehadirannya. Humeer diam sejenak lalu duduk di tepi air, memandang pantulan dirinya sendiri. Ada sedikit gejolak di matanya, semacam keraguan yang jarang ia rasakan. Sementara itu Yang Kai tetap tenang, membiarkan angin mengeringkan kulitnya. Di antara mereka tak ada kata, hanya keheningan yang perlahan menjauhkan, meski jarak fisik begitu dekat. Kemudian Humeer menemui Yang Kai dan duduk di sebelahnya, menatap Yang Kai yang masih berbaring tenang. Tiba-tiba pipi gadis itu memerah, matanya sesekali menghindar. Ia belum pernah berada sedekat ini dengan seorang pria, apalagi dalam suasana setenang ini. Selama ini ia menjaga jarak demi tujuan yang jelas, membangun aliansi, memperkuat posisi pavilion. Tapi di hadapan Yang Kai semua alasan itu tampak memudar. Tatapannya menunduk ragu, seolah mencoba merumuskan ulang perasaannya sendiri. Yang Kai bukan lagi sekedar pion dalam rencana. Ia sadar keterlibatannya kali ini mengandung sesuatu yang lebih. Bukan sekedar strategi, tapi keinginan tulus untuk sebuah hubungan yang nyata, yang tak bisa ia jelaskan dengan logika kelompok atau taktik kekuasaan. Keheningan menyelimuti mereka setelah percakapan panjang. Humeer menatap Yang Kai, berharap menemukan keyakinan di matanya. Tapi yang ia lihat hanya wajah datar tanpa jawaban. Dadanya terasa sesak, diliputi keraguan dan kecewa yang tak terucap. Ia menunduk, suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh angin. Ada kesedihan yang ia tahan, sebuah kesadaran bahwa mungkin keberadaannya hanya menjadi beban bagi seseorang seperti Yang Kai yang tampak tak butuh kedekatan siapapun. Namun Yang Kai menatapnya sekilas, lalu menarik nafas panjang. Tak ada kata, tak ada penolakan, tapi juga tak ada keinginan untuk menahan. Bagi Humeer itu sudah cukup untuk menjadi sebuah jawaban. Lalu Humeer berdiri, melangkah pergi perlahan. Angin sore meniup rambutnya saat ia berjalan menjauh tanpa menoleh. Langkahnya makin lama makin redup hingga suara itu hilang di balik dedaunan. Lalu berlanjut pada sore yang sunyi di tepi jurang naga miskin. Yang Kai duduk bersila di atas batu besar, tubuhnya tenggelam dalam meditasi. Cahaya senja menyinari wajahnya yang serius, sementara pikirannya kembali pada pertarungan sebelumnya. Pertempuran yang memaksanya mengorbankan satu tetes inti yang kini tenaganya nyaris kosong dan tubuhnya memberi isyarat jelas bahwa ia harus segera mengisi kembali kekuatannya. Lalu pandangannya mengarah ke lembah, kosong namun dalam. Teringat akan batu Enflame yang dulu memberinya 2 tetes inti. Salah satunya menghilang tanpa jejak. Sebuah misteri yang sejak itu terus mengganggunya.
Lalu ia membuka telapak tangan menatap benda kecil berwarna merah yang berdenyut pelan di bawah cahaya senja. Inti bibit itu tampak hidup, mengalirkan energi hangat yang lembut namun nyata. Tatapan Yangkai menajam. Ia tak lagi ragu, benda ini bukan sekedar sumber tenaga, melainkan sesuatu yang hidup, yang terhubung dengannya dengan cara yang belum ia mengerti sepenuhnya. Sebuah pemahaman mulai tumbuh. Apa yang selama ini ia anggap sebagai alat, kini terasa seperti bagian dari dirinya sendiri. Di sana Yangkai masih menatap bibit merah di telapak tangannya. Matanya membelalak saat sebuah kesadaran menghantamnya. Energi dari tetesan inti yang miliknya telah sepenuhnya terserap oleh bibit itu. Tidak menghilang, tidak rusak, tapi dimakan, ditelan untuk sesuatu yang lebih besar. Pikirannya langsung berputar cepat. Tak ada penjelasan lain selain satu kemungkinan, bibit ini sedang berevolusi. Ia bukan sekedar benda penyimpan energi. Ia hidup, tumbuh, dan kini mulai menunjukkan potensi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Lalu tatapan Yangkai berubah, campuran kagum dan frustasi menyelimuti wajahnya. Ia mengangkat bibit itu lebih dekat, memperhatikan kilau merahnya yang kini tampak lebih pekat dan berdenyut stabil, seperti detak jantung yang mulai menguat. Namun rasa kecewa tak bisa ia tekan. Satu tetes inti yang bukan hal sepele. Tanpa bantuan, ia harus melewati proses kultivasi panjang hanya untuk memulihkannya. Waktu yang tak selalu ia miliki. Lalu ia memegangi kepalanya, menghela nafas berat. Sial, gumamnya pelan, setengah mengeluh. Tapi di balik gerutu itu, rasa penasaran mulai tumbuh. Ia mempertanyakan jika bibit ini bisa menyerap kekuatan sebesar itu, apa sebenarnya yang sedang ia bangkitkan, dan seberapa jauh ia bisa membawanya. Lalu Yangkai menatap bibit merah di telapak tangannya, memperhatikan perubahan yang terjadi setelah menyerap inti yang miliknya. Energi yang memancar darinya terasa hidup, bukan sekadar sisa kekuatan, tapi sesuatu yang tumbuh dan bereaksi. Dengan tenang, ia membungkuk dan menanam bibit itu di tanah kering di hadapannya. Gerakannya hati-hati seolah menanam sesuatu yang rapuh namun bernilai. Setelah menimbunnya hingga tertutup sempurna, ia diam sejenak, memandang gundukan kecil itu dengan tatapan dalam. Ia tak tahu apa yang akan muncul dari sana, tapi ia yakin sesuatu sedang berlangsung di balik tanah yang tenang. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menunggu. Keesokan harinya Yangkai duduk bersila di tepi tebing dengan mata terpejam, membiarkan energi alam mengalir melalui tubuhnya. Setelah meditasi panjang semalaman, ia merasakan perubahan signifikan dalam aliran Qi. Saluran energinya terasa lebih padat dan stabil, seolah pori-porinya terbuka sempurna untuk menyerap kekuatan dunia. Tubuhnya kini mampu menampung Qi dengan jauh lebih efisien. Dengan nafas perlahan, ia membuka mata, tatapannya tenang dan penuh keyakinan. Ia memperkirakan dalam 3 hari ke depan, ia bisa memadatkan satu tetes inti yang. Namun sebelum melanjutkan renungan, sesuatu mengganggu perhatiannya. Tatapannya berubah tajam, waspada, merasakan keanehan di sekelilingnya. Saat membuka mata dari meditasi, Yangkai terkejut melihat tunas muda di tempat bibit merah ditanam semalam. Tunas itu sudah setinggi penggaris, dengan batang ramping dan daun kecil yang mulai mekar. Kecepatan pertumbuhannya terasa tak wajar. Hanya 1 malam berlalu tapi bibit itu sudah tumbuh pesat, seolah menyerap energi luar biasa dari lingkungan sekitar. Ia sempat meragukan penglihatannya sendiri, menganggap hal ini mustahil terjadi secara alami. Namun pikirannya segera tertuju pada kemungkinan lain. Pertumbuhan cepat itu akibat pengaruh tetesan inti yang telah terserap sepenuhnya oleh bibit. Tatapannya menjadi serius, rasa penasaran dan kewaspadaan bercampur, menyadarkannya bahwa bibit ini menyimpan rahasia jauh lebih besar dari yang selama ini ia duga. Lalu Yangkai kembali menatap bibit yang kini tumbuh subur dengan senyum kecil, merasa puas dan kagum. Jika dalam semalam saja pertumbuhannya sudah pesat, dalam beberapa hari ke depan tanaman itu mungkin akan berkembang jauh lebih cepat. Ia yakin keputusan menanam bibit ini bukan sia-sia, investasi yang tepat, terutama setelah mengingat energi inti yang pernah ia gunakan. Di dalam hati ia mengakui bahwa inti yang menyimpan banyak misteri dan kegunaan, tak hanya untuk bertarung. Saat mengamati sekitar, ia menyadari tempat itu sepi dan jarang dilalui orang. Terletak di seberang jurang naga miskin yang nyaris tak tersentuh manusia.
Dengan keyakinan itu, Yang Kai memutuskan meninggalkan lokasi untuk sementara. Yakin tak ada yang akan menyadari keberadaan pohon kecil yang tumbuh cepat di sana. Setelah meninggalkan tempat bibit itu, Yang Kai kembali ke rumah dengan langkah tenang. Namun saat tiba di depan pintu, ia merasa ada yang aneh. Sapu yang biasa dipakai tak ada di tempatnya. Ia mengerutkan kening, menatap sekitar, bertanya-tanya kemana sapu itu pergi. Tak lama kemudian suara ceria seorang murid muda memanggilnya. Junior Zheng datang membawa sapu, wajahnya penuh semangat. Ia menyapa dengan sopan, menanyakan apakah Yang Kai baru saja kembali. Dengan heran Yang Kai bertanya kenapa sapunya diambil. Zheng tersenyum lebar dan menjelaskan bahwa ia hanya ingin membantu membersihkan rumah agar Yang Kai tak perlu repot untuk urusan sepele. Ia menambahkan mulai hari itu akan ada yang ditugaskan setiap hari untuk menjaga kebersihan, supaya Yang Kai bisa fokus sepenuhnya pada kultivasi tanpa gangguan. Mendengar apa yang disampaikan, Yang Kai hanya menatap Junior Zheng dengan senyum tipis, merasa sedikit canggung atas perhatian yang diberikan. Ia mengatakan bahwa tawaran bantuan itu terasa berlebihan dan kurang pantas baginya untuk diterima. Namun Zheng cepat menepis kekhawatiran itu dengan senyum lebar. Dia menjelaskan bahwa para murid masih berhutang budi kepada Yang Kai karena telah membantu mereka saat menghadapi Cheng Shufeng dan kelompoknya. Menurutnya membersihkan rumah hanya tugas kecil. Apalagi mereka punya banyak anggota yang bisa bergantian setiap hari sehingga pekerjaan itu tidak akan memberatkan siapapun. Di sana Zheng memohon dengan tulus agar seniornya mau menerima tawaran itu. Kalau kau benar-benar menganggap kami sebagai murid junior, izinkan kami membantu. Kalau tidak, kami akan merasa tidak tenang dan anggap masalah ini belum selesai, ujarnya. Mendengar ketulusan itu, Yang Kai tersenyum dan mengangguk. Ia menerima niat baik para juniornya dan mengajak Zheng masuk ke rumah untuk beristirahat. Dengan ramah ia menyodorkan segelas air dan berkata, "Sebagai senior, sudah sepantasnya aku menjamu murid-murid yang menghormati seniornya dengan tulus seperti kalian." Setelah beberapa saat berbincang, Junior Zheng berpamitan dengan wajah ceria. Ia berkata bahwa Tuan Muda Su memerintahkan semua murid untuk berlatih sungguh-sungguh dan menjadi yang terbaik. Karena bermalas-malasan berarti tak layak disebut murid junior. Sambil melambaikan tangan, Zheng berlari menjauh, meninggalkan Yang Kai yang tersenyum tenang di depan rumahnya. Ia merasa tak perlu lagi khawatir soal urusan sepele seperti membersihkan tempat tinggalnya. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Saat Zheng hampir hilang dari pandangannya, Yang Kai tiba-tiba memanggil dengan nada serius. Lalu mengajak juniornya untuk menerima tantangannya. Di sana Zheng berhenti mendadak, menatap seniornya dengan kaget dan bingung. Ia tak percaya dirinya yang dipilih untuk bertarung. Wajah cerianya tiba-tiba berubah menjadi panik dan tegang. Singkat cerita, pertarungan berakhir dengan Junior Zheng tergeletak di tanah, kelelahan dan tanpa ragu mengakui kekalahannya. Yang Kai menerima pengakuan itu dengan tenang, menunjukkan sikap percaya diri sebagai seorang senior berpengalaman. Di kejauhan di balik pepohonan rindang, seorang perempuan bertopeng ungu mengamati dengan tatapan lembut. Ia adalah Xia. Di sana Xia merenung bahwa meski tidak memiliki hubungan langsung dengan kemajuan Yang Kai, selama 2 tahun terakhir ia selalu mengawasi perkembangan Yang Kai dari kejauhan. Dengan matanya sendiri ia menyaksikan bagaimana murid yang dulu kalah 41 kali berturut-turut kini perlahan tumbuh menjadi semakin kuat. Perasaan bangga dan haru memenuhi hatinya, seolah ia turut merasakan pencapaian besar yang diraih oleh Yang Kai lewat kerja keras dan tekad tanpa henti. Singkat cerita, sesudah 5 hari sejak Yang Kai menanam bibit buah Triple Zhang, ia duduk bersila di jurang naga miskin, menatap pohon kecil setinggi sekitar 3 meter yang tumbuh semakin kuat setiap hari. Dengan puas ia menyadari waktu panen semakin dekat. Di hatinya ia bergumam bahwa dalam beberapa hari lagi ketiga bunga merah di cabang pohon itu akan berubah menjadi buah, menandai hasil kerja kerasnya. Dengan senyum tipis, Yang Kai merenung tentang produktivitas beberapa hari terakhir. Ia berhasil memadatkan 1 tetes inti yang baru. Teknik rahasia yang dipelajarinya mulai membuahkan hasil, memacu semangatnya untuk terus berkembang dan menembus batas kekuatannya. Beberapa saat kemudian di halaman latihan, Yang Kai berbincang santai setelah latihan. Ia tersenyum lega
mengatakan dalam hati bahwa kini ia tak perlu mengeluh karena juniornya sudah mengambil alih tugas-tugas harian, memberi lebih banyak waktu untuk fokus pada kultivasinya. Tak hanya itu, Yangke juga mendengarkan tentang kabar Manor Storm bahwa belakangan tempat itu tak menunjukkan aktivitas mencurigakan. Rupanya Humer yang sempat ia khawatirkan tidak mengkhianati kepercayaan mereka. Yangke tersenyum tipis. Dalam hati ia merasa lega dan yakin bahwa gadis itu memang layak dipercaya. Lalu di bawah sinar matahari pagi yang lembut, Yangke berdiri di halaman rumah sambil menatap buku hitam di tangannya. Ia merasa puas karena hampir memasuki hari ke-8 awal bulan saat ia bisa menggunakan poin kontribusinya. Ia teringat pencapaiannya selama sebulan terakhir sejak hari ke-8 bulan lalu saat ia memperoleh teknik Divine Body di tahap body tempering lapis 3. Kini ia telah menembus lapisan ke-8. Kemajuan luar biasa untuk tingkatannya. Dengan senyum puas, Yangke menyadari bahwa bahkan pengguna obat ajaib atau pil tingkat tinggi belum tentu secepat perkembangannya. Ia bangga karena semua itu diraih melalui kerja keras oleh ketekunan tanpa bantuan dari luar. Tak lama kemudian ia menuju ke aula kontribusi. Yangke melangkah masuk dengan percaya diri. Ia datang menukarkan poin kontribusinya setelah latihan keras. Di balik meja kayu, Bendahara Meng, lelaki tua berambut putih dan berjanggut panjang, sedang memeriksa catatan dengan senyum ramah. Matanya berbinar saat melihat Yangke mendekat. Yangke menyapa dengan hormat, sementara Bendahara Meng menatapnya penuh penilaian. Dalam hati ia mengakui sudah lama tidak melihat Yangke dan kini kekuatannya jauh lebih besar. Ia tersenyum kecil sambil membelai janggut, yakin pemuda itu memiliki potensi luar biasa. Lalu Bendahara Meng merenung singkat, meski banyak murid berbakat gagal mencapai puncak, ia yakin Yangke bukan salah satunya. Lalu Bendahara Meng menatap Yangke yang baru saja tiba. Dengan ramah ia bertanya apakah Yangke datang untuk menukar poin. Di sana Yangke tersenyum sopan dan mengangguk, menjawab bahwa ia memiliki 59 poin kontribusi bulan ini. Suaranya tenang mencerminkan kepuasan atas hasil kerja keras dan kemajuan kultivasinya. Mendengar jumlah poin yang dimiliki Yangke, Bendahara Meng tersenyum tipis. Ia bertanya ringan apa yang ingin ditukar pemuda itu. Mendengar penawaran tersebut, Yangke menyebutkan 29 batang rumput kering layu dan 33 sisa daun bunga spirit. Kemudian Bendahara Meng mengangguk, bangkit dari kursinya dan meminta Yangke untuk menunggu sebentar. Tak lama kemudian ia kembali membawa kantong berisi barang yang diminta, meletakkannya di atas meja dan memastikan semuanya sudah lengkap. Setelah menerima kantong berisi barang yang ia minta, Yangke tersenyum lebar dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Ia meraih barang itu dari tangan Bendahara Meng dengan sopan, lalu bersiap untuk pergi. Namun sebelum ia sempat melangkah, lelaki tua itu mengambil kembali kantongnya dengan cepat dan menatapnya dengan sorot penuh rasa ingin tahu. Dengan nada tenang namun syarat makna, Bendahara Meng bertanya apakah Yangke masih mengingat apa yang ia makan terakhir kali saat berada di pegunungan Blackwind. Seolah pertanyaan itu menyimpan sesuatu yang penting di baliknya. Yangke tampak berpikir sejenak sebelum menjawab bahwa ia sendiri tidak tahu pasti makanan terakhir yang dimaksud. Ia hanya mengingat bahwa telah memakan sebuah buah berwarna merah cerah karena merasa lapar saat itu. Mendengar penjelasan tersebut, Bendahara Meng mengelus janggutnya sambil bergumam pelan, mencoba mengingat sesuatu tentang buah merah cerah yang disebutkan. Setelah beberapa saat merenung, ia akhirnya menyerahkan kembali kantong barang kepada Yangke sambil berkata dengan nada santai bahwa terserah padanya. Namun ia merasa murid muda itu tampaknya tidak berniat menukarkannya dengan pil sumsum tulang lagi. Lalu Yangke dengan yakin mengatakan bahwa mengandalkan diri sendiri untuk menjadi kuat adalah jalan terbaik. Ia bertekad untuk terus berlatih dengan caranya sendiri dan tidak lagi terikat pada pandangan sempit yang dimilikinya sebelumnya. Mendengar tekad itu, Bendahara Meng tersenyum puas dan mengakui bahwa ia terkesan karena Yangke mampu memahami prinsip penting itu dengan usahanya sendiri. Namun ia juga menasihatinya agar terus bekerja keras agar keberuntungan yang datang padanya tidak menjadi sia-sia. Lalu Yangke mengangguk penuh semangat menyatakan bahwa ia mengerti, lalu berpamitan dengan sopan sebelum melangkah pergi meninggalkan ruangan. Di tengah hamparan pegunungan yang tenang, Yangke duduk di tepi jurang naga miskin sambil memegang sebuah teko berwarna keemasan.
Ia membuka tutupnya dan memasukkan beberapa bahan ramuan yang telah ia tukarkan sebelumnya. Saat uap tipis mulai keluar dari wadah itu, ekspresi wajahnya berubah serius. Ia dapat merasakan tekanan energi familiar, namun terasa jauh lebih kuat dari biasanya. Suasana di sekelilingnya mendadak menjadi berat, seolah-olah kekuatan misterius sedang bangkit dari dalam wadah tersebut. Lalu Yangke menenangkan diri, duduk bersila dengan penuh konsentrasi, bersiap menghadapi apapun yang akan muncul dari energi luar biasa tersebut. Masih di posisi duduk bersila di tanah, menatap wadah dupa emas di depannya yang perlahan mengeluarkan asap putih lembut. Ia teringat bagaimana awalnya ia mengira dupa itu tidak akan berpengaruh besar terhadap proses kultivasinya. Namun kini ia menyadari bahwa dirinya keliru. Di bawah pengaruh energi aneh dari dupa tersebut, aliran ki di dalam tubuhnya terasa tertahan oleh lapisan berat yang membatasi pergerakannya. Sirkulasi ki menjadi sangat lambat, memaksanya untuk mengendalikan dengan hati-hati, menggerakkan energi itu sedikit demi sedikit. Ia menyadari bahwa meski proses ini tampak seperti hambatan, justru memberi efek latihan yang luar biasa, memperkuat kendalinya atas ki meskipun dengan sedikit dampak negatif terhadap kecepatan kultivasinya. 2 hari telah berlalu sejak Yangkai mulai berlatih dengan dupa misterius itu. Ia duduk bersila di tepi tebing, tubuhnya tampak tenang, namun di balik ketenangan itu tersimpan rasa frustasi yang makin memuncak. Asap dupa terus mengepul lembut di depannya, namun hasil dari kultivasinya sama sekali tidak menunjukkan peningkatan. Dalam hati ia merasa heran sekaligus kecewa. 2 hari penuh ia berkultivasi tanpa henti, tetapi kecepatan akumulasi ki-nya tidak bertambah sedikit pun. Ia mulai mempertanyakan tujuan sebenarnya dari dupa tersebut. Apakah benda itu justru dibuat untuk memperlambat laju kultivasinya? Dengan wajah serius, ia mengambil wadah dupa tersebut dan menatapnya tajam, seolah berusaha menemukan rahasia tersembunyi di balik asapnya yang samar. Lalu Yangke menatap dupa yang masih membara dengan tatapan tenang namun penuh rasa ingin tahu. Asap putihnya melingkar lembut di udara seolah menari mengikuti aliran nafasnya. Ketika ia kembali memusatkan pikiran, aliran ki di tubuhnya mulai bergerak, namun kali ini terasa berbeda. Denyutan lembut dari dalam tubuhnya menyatu dengan ritme pembakaran dupa tersebut. Ia segera menyadari bahwa dupa itu bukan sekadar alat bantu kultivasi, melainkan sarana untuk melatih kendali ki pada tingkat yang lebih halus. Energinya kini mengalir dengan pola yang jauh lebih teratur, memperkuat setiap saluran dan menstabilkan fondasi dalam tubuhnya. Saat dupa terakhir padam, aura keemasan yang menyelimuti tubuhnya perlahan menghilang, meninggalkan rasa tenang dan kekuatan baru yang berdenyut di setiap selnya. Dengan nafas teratur, ia membuka mata, menatap kedua tangannya yang kini dipenuhi energi murni, lalu menatap langit dengan senyum tipis, menyadari bahwa dirinya telah melangkah lebih jauh di jalur panjang menuju puncak kekuatan sejati. Dengan wajah penuh semangat, Yangke akhirnya memahami rahasia di balik dupa misterius itu. Ia tersenyum lebar menyadari bahwa keberadaan dupa tersebut bukan untuk mengganggu proses kultivasinya, melainkan untuk memperkuatnya. Dupa itu ternyata menciptakan tekanan spiritual yang membuat tubuhnya terbiasa menahan beban berat, dan ketika tekanan itu menghilang, kekuatannya melonjak drastis. Ia membandingkan hal itu dengan seseorang yang setiap hari membawa batu seberat 1.500 kg. Saat beban itu diganti dengan yang jauh lebih ringan, tubuh orang tersebut akan terasa seolah punya sayap dan mampu terbang. Kesadaran itu membuat Yangke merasa bersemangat, karena ia tahu setiap kali berlatih dengan dupa itu, dirinya akan menjadi semakin kuat. Dengan senyum puas di wajahnya, Yangke menatap dupa emas yang perlahan mengepulkan asap tipis di tangannya. Ia kini benar-benar memahami nilai sejati dari benda tersebut. Menurutnya, meskipun dupa tersebut mungkin sedikit menghambat kultivasi ilmu rahasia yang murni untuk sementara waktu, efek jangka panjangnya justru luar biasa. Ia menyadari bahwa tekanan yang diciptakan dupa itu melatih tubuh dan pikirannya untuk beradaptasi, sehingga setelah pengaruhnya hilang, kekuatannya akan meningkat berkali-kali lipat. Sambil menatap dupa tersebut, dengan tatapan kagum, ia bergumam pelan bahwa keraguan kecil sementara ini hanyalah harga kecil untuk sebuah keuntungan besar di masa depan. Sebuah investasi berharga yang akan membantunya melangkah lebih jauh di jalan kultivasi.